permainannya apa? Main layangan kah, main gunduk kah, atau main karet? Paham, nggak usah dibahas. Ini gara-gara dosa waris Pak Robert kok jadi lain, agak lain Pak Robert. Kenapa ini? Ya ini dibahas. Biasanya Pak Robert itu sopan, kalau berhadapan sama saya itu baik. Kenapa sekarang jadi tantrum Pak Robert? Ada apa? Ada masalah apa? Belum bayar pinjol Pak Robert. Bukan Robert yang biasa ini Akang. Ini bukan Tahu, Robert Wendu. Manusia sering itu gitu akibat juga apa? sama saya. Kematian manusia akibat apa juga? Kenapa Pak Robert? Ada masalah apa dengan Pak Robert? Kematian kalian, opung-opung kalian ini karena apa? Tanya Saya dulu nggak waktu punya kecil suka waktu kecil suka permainan apa Pak Robert? Pak Robert waktu kecil suka permainan apa? Main perosotan, main ketapel, atau main gundu, atau main layangan waktu kecil gitu Pak Robert. Masih ingat nggak Pak? Kematian kalian itu karena apa coba? Kenapa dari situ? Saya kan sudah sering ngomong sama Pak Robert. Kalau Pak Robert ngecat rumah itu jangan sampai belepotan ke kepala. Itu jadi putih semua itu kepala sama cat. Dari nenek semua, karena apa? Suci. Makanya kalau ngecat rumah itu jangan sampai belepotan tuh ke kepala tuh catnya. Tapi kalian sok pintar bahas Alkitab semua. Ya emang Assalamualaikum, izin dulu, izin Bang Andi, Bang Kian Santang. Enggak ada apa Tahu jangan nggak? dimute. Tahu nggak? Pak Robert jadi rencana selanjutnya Pak. Saya ngomong dulu. Pak Robert rencana selanjutnya mau ngapain Pak? Kamu mau nagih utang? Di sini nggak ada yang punya utang Pak. Anak-anak mati Pak Robert karena udah- apa? Pak Robert nanti kalau mau mati itu pakai jasa Anak atau bayi tidak Pak? dalam kandungan mati karena apa? Coba aku tanya. Coba kau tanya sama dokter, ada nggak? Dok, ada nggak si korban ini mati gara-gara udah sawari? Coba kau tanya. Wih, Assalamualaikum guru. ada guru Pak Robert, ada guru. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada dokter ditanya, dokter, apakah anak saya mati gara-gara dosa waris? Kepala otak kau, kata dokter. Lanjut Bang Juma. Karena apa dia mati? Kalau menurut kalian dosa waris. Anak itu mati karena Tapi dia masih suci, hidup. kenapa dia mati? Karena dia hidup. Tapi dia suci, masih dalam kandungan. Kenapa dia mati? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Jawaban apa seperti itu? Lah, bisa nggak mati orang nanti? Kenapa anak bayi dalam kandungan mati? Karena dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup. Ulangan 32 nomor Gak usah kau lari ke 39. Quranmu ambil. Aku Tuhan Ya. yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya, Aku yang Quranmu. menghidupkan Dari Quran bayi ayat berapa? tersebut, Dari Al-Fatihah lalu sampai aku juga An-Nas. yang mematikan. Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wa la naum. Lahu Hias ma berapa fis itu? samawati wal ar. Dan seterusnya. Hias berapa itu? Hah? Hias. Al-Quranul Karim, Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Jadi mau menghidupkan, mau mematikan itu urusan Allah. Yang jadi permasalahan adalah ketika ada Tuhan mati. Yang membunuhnya siapa? Tuhan mana yang mati? Yang kau sembah, yang keluar Di dari mana kubur. Yang keluar dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau manusia bisa nggak? Yohanes 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi mayat untuk Tulisan siapa yang kau baca dibangkitkan itu? kembali Murid Yesus. menjadi Tuhan bagi Tulisan orang siapa yang kau baca Aliteng. itu? Tulisan Muhammad. Itu ulitan Paulus. Itu nabi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius Siapa 24. itu?
nomor 24, nomor 25, nomor 26. Seorang nabi yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Paulus. Ya, Nabi Tapi Paulus Kitab laknatullah Yohanes, alaihi. yang kau copet. Bukan tulisan Paulus itu, tai. Emosi. Seru ini. Jangan emosi tante, santai aja. Orang Kitab berbicara Yohanes, tapi tulisan Paulus kau bilang. itu tulisan Paulus itu. Tai kau, Yohanes yang menulis itu. Yang mana? Yang kau copet tadi lah. Yang mana? Yang kau copet tadi apa yang mana lagi? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Roma itu Yesus, siapa yang nulis? untuk itulah Yesus mati menjadi mayat agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Ya di Quran. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Aliteng harus jadi mayat dulu. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia adalah manusia dan anak manusia. Begitu dia menjadi mayat, keluar dari kubur, langsung jadi Tuhan. Jangan emosi tante, santai aja napa. Kan dalil, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Roma 14 nomor 9. Pertanyaannya, boleh tidak Yesus menjadi Tuhan kalau tidak jadi mayat dulu? Gak boleh. Karena Paulus mengatakan dalam Roma 14 tadi, untuk itulah Yesus mati agar dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Pak Robert laknatullah. Iya Pak Robert nggak boleh emosi Pak. Santai aja Pak Robert. Gimana Bukan Pak Pak Robert, Gurunda, Tante Obet. Tante Obet gimana? Dalil itu salah nggak? Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, supaya dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Aliteng. Itu dalil Pak, Tante Lobel. Iya Pak Robert gak. Dia. Tulisan Paulus dibilangnya tulisan Yohanes. Iya Paman. Boleh bertanya? Boleh. Muhammad ini adalah nabi bagi Islam. Bagi alam semesta. Jam berapa dia mati? Tidak diterangkan jam berapa. Tidak seperti Yesus, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 12. Jadi Juma ini berkata bahwa Muhammad meninggal atau mati tidak diterangkan dalam Al-Quran. Yes. Karena Juma sudah mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan kapan Muhammad mati. Dari sini kita bisa tahu bahwa Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Lebih penting menjelaskan usia Yesus 13 tahun sampai 29 tahun daripada menerangkan jam berapa Nabi Muhammad meninggal dunia. Iya, artinya Al-Quran yang karena itu mengatakan tidak menjelaskan segala berefek, sesuatu itu dongeng. Itu tidak berefek kepada akidah atau ilmu tauhid atau ilmu syariat dan tidak meruntuhkan kemudian kebenaran Islam. Tapi ketika ada Tuhan, kisah hidupnya hilang dari usia 13 tahun sampai usia 29. Itu bahaya. Jangan sampai di usia itu Tuhan Anda jadi tukang ojol. Karena sejarah hidupnya tidak diketahui. Mana tahu Tuhan Anda pada saat itu menjadi penjual cilok. Mana tahu, namanya sejarahnya dihilangkan. Itu loh saudara. Tuhan kok kehilangan sejarah hidup. Santai kita, emosi jangan, diskusi yang santai. Silakan saudara-saudara.
Bang Juma udah menjawab, tidak ditulis jamnya. Kenapa dikejar lagi gitu loh? Apa manfaatnya ketika kemudian disebutkan Nabi Muhammad meninggal seusai sholat subuh? Apakah itu disunahkan kita meninggal seusai sholat subuh? Enggak. Di mana itu tertulis? Tertulis di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, untuk dibangkitkan oleh pencipta langit dan bumi, agar dia menjadi Tuhan untuk orang-orang oliteng. Lebih paham ke Alkitab rupanya ya. Yes, Alhamdulillah, orang-orang oliteng kalau mau belajar Bible, boleh tanya ke Bunda Mila. Beliau pakarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pagi Bang Juma, masa aku berceramah wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. Ini plat B ini ada apa? Ada berita penting apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gurunda, buat Bang Andi dan buat rekan. Iya, tadi saya kan dari pagi sampai siang itu selalu ngikutin ada. Ini mungkin yang kemarin-kemarin kan sudah ada tuh yang mengatasnamakan Bang Zuma. Cuman ini saya pikir banyak yang tertipu tuh sekarang di PK sama Elia Meron mengebahas masalah Ibrahim Motoisme gitu loh Bang Zuma. Jadi dia bersuara Bang Zuma tapi ini PK gitu. Makanya saya tadi mau klarifikasi, mau kasih tahu juga kepada teman-teman ini asli atau bukan gitu. Karena tadi pagi saya ikutin sampai selesai diskusinya. Tapi malam ini juga diputar lagi recording itu. Tapi dia benar-benar kayak PK gitu loh. Bukan yang buka komal gitu Bang Zuma. Makanya saya mau nanya gitu. Itu tapi pakai suara Bang Zuma. Namanya Bang Zuma 14. Itu pun akhirnya saya add. Karena saya anggota API juga. Dulu namanya saya kan Abi Api. Cuman ganti nama aja plat B gitu kan. Makanya mau ngasih tahu ke sini ke teman-teman. Kalau PK itu kan kita jadi bingung gitu nih, tapi suara benar-benar suara waktu diskusi Bang Zuma dengan Elia Meron gitu. Ini masih live dia sekarang juga PK. Jadi banyak orang ngelemparin gift apa semua ke situ gitu. Kasihan teman-teman muslim di situ. Benar-benar suara Bang Zuma kalau itu gitu loh. Berarti diputar ulang, Bang. Ada orang yang mencoba memutar ulang rekaman diskusi saya dengan siapa tadi? Elia Meron. Aliana Miron, iya. Gitu Bang. Itu makanya rekaman kasihan teman-teman itu. di sana. Makanya tadi pagi kan di setel ulang lagi sama dia. Siang di setel lagi. Tadi malam saya bilang kok Bang Zuma debat lagi. Saya dengerin lagi kan kok diskusinya dialognya sama gitu loh. Akhirnya saya sama komen karena tolong ini karena diulang. Ya akhirnya komen saya dimatikan. Jadi mau ngasih tahu juga kepada rekan-rekan di sini gitu loh, Gurunda Afwan ini ngeganggu diskusinya. Karena saya juga kalau ada yang begini-begini saya nggak pernah minta naik kok, kecuali yang penting-penting kayak gini kan kasihan teman-teman muslim yang lain yang ketipu kan. Kalau selama ini kan ada akun palsu tapi suaranya bukan Bang Zuma gitu kan. Ada buka komal atas nama Bang Zuma tapi bukan Bang Zuma. Ini benar-benar suaranya Bang Zuma diskusi dengan Elia Meron itu gitu loh. Makanya saya mau ngasih tahu aja gitu. Kasihan sahabat-sahabat teman-teman yang support ke situ ngasih gift apa cuman mereka tertipu gitu loh. Gitu aja sih. Selama ini saya nggak pernah minta naik kok gitu. Iya, sedikit Abang sedikit. Jadi begini ya teman-teman semua yang ada di bawah, kalau mau update, kalau Bang Zuma mau tahu kalian ada di TikTok, tolong di-subscribe YouTube beliau supaya kita tahu yang di sana itu Bang Zuma atau tidak begitu teman-teman. Jadi kalau Bang Zuma mau diskusi di Komal di TikTok, tentu beliau akan melivekan terlebih dahulu di YouTube beliau gitu teman-teman. Jadi kalau bisa subscribe dulu Zulkifli M Abbas Official. Terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya gini Bang Zuma, izin. Betul. Mungkin alangkah baiknya Gurunda bikin klarifikasi lewat video, nanti dibikinin PT disebar ke semua anggota API, disebar jadi bikin PT gitu Gurunda. Klarifikasi itu aja. Iya, insya Allah. Saya juga mohon maaf ini Gurunda buat rekan-rekan juga ngeganggu diskusinya karena saya pikir ini penting karena kasihan buat saudara kita yang muslim kan, karena benar-benar real suaranya Gurunda Zuma gitu, dialog. Akhirnya GIP itu berterbangan gimana caranya supaya Gurunda menang di PK gitu kan, tapi ternyata kan itu penipuan. Nah itu aja sih Gurunda, afwan min jalatil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Makasih bang informasinya bang. Nanti dianjurkan suruh diblokir aja akun-akun yang menggunakan atas nama Gurunda Juma itu, Gurunda bikin PT-nya. Nanti biar Iya, kita sebarkan di semua akun-akun yang terafiliasi ke API. Siap. Tadi yang disampaikan Dinda Erik itu betul juga. Masuk ke channel Zulkifli M. Abbas Official. Jadi untuk saudara-saudara tahu bahwa ini benar-benar real, akun Bang Suma lihat di YouTube. Karena setiap saya live TikTok pasti saya ikutkan YouTube saya juga untuk live. Kecuali kalau saya lagi di luar, lagi dalam perjalanan dan seterusnya. Itu ya, jadi jangan mudah percaya. Lihat di YouTube, kalau itu Bang Suma pasti nampak di YouTube-nya. Zulkifli M. Abbas Official, atau di Bang Handi, atau channel yang lain, Lensa News TV, atau di mana MTP, gitu teman-teman. Ya, Pak Harahap, Pak Obed, Tante Obed, dibuka mute-nya Tante. Ini loh Bang Juma, sudah itu Pak Haris Tobing itu ada teleponnya sama kita. Saya belum nemu. Haris Tobing, enggak belum. Yang bule itu kan ya? Iya. Belum Bang Handi. Beliau mudah-mudahan beliau mendengarkannya, bisa bergabung di sini ya. Siap. Ya, oke, lanjut. Makasih. Makasih Bang Handi. Saudara Robert Harahap masih hidup? Bang? Masih hidup Bang? Kenal nggak dosa waris? Nggak ada dosa waris Bang. Bohong waris yang ada. Bohong yang diwariskan Kenapa dari anakmu gereja. mati, istrimu mati? Mati itu adalah bagian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena manusia itu hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Suci nggak istrimu? Keluaran 6 nomor 3. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu pun keliru, salah dalil. Iya, suci nggak dia dari lahir? Seluruh manusia hidup dalam keadaan fitrah, tidak ada yang membawa dosa. Hanya agama bohongan mengatakan manusia lahir membawa dosa, itu agama tipu-tipu itu dari barat. Tidak ada itu. Manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dalam keadaan suci bersih. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda membawa dosa, sementara Anda untuk cebok sendiri aja nggak bisa? Kalau ada orang yang makan di samping Anda yang kenyang Anda gitu. Gitu. Iya. Lalu kenapa istrimu mati? Ya, istri mati itu kan sudah sampai ajalnya, Cak Ayu. Karena apa? Karena apa dia mati? Ya karena sudah selesai masa waktunya di dunia ini. Beliau Berdosa harus nggak dia? kembali. Nggak berdosa, nggak ada hubungannya dengan dosa itu. Kematian itu Nggak ada hubungan. nggak ada hubungan dengan kematian. Iya. Dengan dosa nggak ada hubungan. Nah sekarang Yesus datang menebus dosa waris, betul? Tahu usah kau tanya Alkitab. Istrimu Kenapa mati takut? karena apa? Karena dosa atau karena suci? Istri saya meninggal dunia dan orang-orang lain pun meninggal dunia, termasuk yang kau sembah itu yang bernama Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Istrimu bangkit karena enggak? sudah sampai itu karena sudah sampai saatnya kematiannya. Yang bangkit dari kubur itu hantu, setan. Tak ada kemudian orang yang bangkit dari kubur lalu menjadi pengajar, nggak ada. Lazarus bangkit dari kubur, hilang cerita, kosong ceritanya, nggak ada lagi. Ngapain Lazarus setelah Kamu besok bangkit? bangkit nggak dari kubur? Jual apa? Lontong sayur. Kamu bangkit nggak besok dari kiamat? Pasti seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, jadi kenapa kau bilang nggak ada yang bangkit? Kalau di dunia ini nggak ada bangkit, coba aja lah. Kamu pergi pemakaman, tunggu orang keluar dari hari ketiga dari kubur. Lari nggak kau? Ucokmu lebih dulu lari daripada kau sendiri. Ucokmu berteriak Yesus duluan. bangkit nggak? Hantu. Yesus bangkit nggak?
Yesus anak Maria tidak bangkit karena belum meninggal Mana sampai hari ini. bangkainya? Di mana bangkainya kalau nggak bangkit? Iya, karena memang belum mati Yesusnya. Kalau yang keluar Di dari mana nggak mati? ya, kapan dia mati? Kapan? Ya kau baca aja lah di itu hari kematiannya. Tidak Tapi ada. kau hafalah nggak ada. kitab. Yang mati itu penggantinya, bukan dia. Baca Galatia 3 nomor 3. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa yang menyebabkan anak Maria terkutuk? Dosa apa yang dia lakukan sampai dia terkutuk? Mana buktikan kalau Yesus itu punya dosa? Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang mati terkutuk itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Woi, Yesus atau Yudas yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25. Kau baca kitab kebangkitan Terkutuklah Yesus orang cuma yang tolol. makan suap. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Kau baca kitab kebangkitan Yesus Yang tolol. bangkit itu Jangan Etang. cuma kematiannya tolol. Yang bangkit dari kubur itu Etan. Etan mana? Di mana ayatnya Etan mana? Nah, mau tahu di mana dalilnya? Mau tahu di mana dalilnya? Nah, di mana? Lukas 4 nomor 6. Tuh dalilnya. Coba bacakan. Iblis berkata kepada Yesus, Aku akan memberikan kuasa apabila engkau menuhankan aku. Dan aku berhak memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia ini, yaitu iblis, telah dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yohanes 12 nomor 31. Siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yuk. Kitab-kitab murid Yesus yang kau copet. Loh, kan Anda bertanya, Jangan tolol kalau bercerita tentang Jangan Yesus ya tolol kau. pastilah dari tempatmu. Yesus sendiri yang mengatakan Kalau itu. memang Quranmu komplit, dari Quranmu jangan. Kenapa nangis? Masa kau menolak kebenaran dari Bibelmu sendiri? Kan lucu. Menolak karena bukan dari kitabmu Iya. yang kau copet. Kalau kitabku wa iyada'una illa syaitanan marida, yang Kristen sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran saya mengatakan. Nah, kalau Yesus mengatakan apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus dalam Yohanes 12:31, siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Lagi Yohanes itu siapa? Yohanes itu wartawan lepas yang menulis buku Yohanes. Konon wartawan ini menulis, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar dari ubul. Siapa yang keluar dari ubul? Siapa yang keluar dari ubul? Yang keluar Makanya dari kau tuh ubul belajar pada hari Alkitab. ketiga itu siapa? Alkitab, jangan asal ngomong muncung kau tuh. Yang keluar Ngajari dari orang sesat. alam kubur pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Belajar kau teologi Alkitab, jangan asal ngomong kau di sini. Tidak perlu belajar teologi Bible. Matilah kau kalau nggak belajar kau. Ya kamulah yang mati, kau sembah setan. Kau tahu yang keluar dari kubur itu siapa? Karena
Siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Yang hari keluar Semua hari dengan ketiga Alkitab. itu siapa Bang? Bang Robert. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa Bang? Bang? Yesus. Yesus. Asli atau palsu? Asli atau palsu Bang? Bang. Yesus bangkit. Bang. Yesus palsu atau asli Bang? Kau pikir macam sekarang ini bisa diekshumasi mayatnya dulu? Enggak. Masalahnya Yesus ketika diberikan kuasa sama iblis di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus tidak menerima kuasa itu. Betul nggak? Lukas itu siapa, Tai? Jangan emosi apa. Pada saat Lukas mengarang cerita, Lukas berkata iblis menawarkan kuasa di dunia kepada Yesus. Pertanyaannya, Yesus terima ndak kuasa dari iblis itu? Jawab. Tuhan. Jadi kau sekarang jadi Tuhan. Kan kau sekarang, kau jadi Tuhan. Yesus yang jadi Tuhan. Menerima tidak kuasa dari iblis berdasarkan Lukas 4 nomor 6. Aku akan memberikan kuasa dan seluruh kemegahan dan kemuliaan dunia apabila kau menyembahku, wahai Yesus. Pertanyaan saya, Yesus menerima enggak kuasa dari iblis itu? Tidak menerima dan tidak menyembah iblis. Tidak menerima. Jadi yang mengaku keluar dari kubur menerima kuasa itu siapa? Meow. Kuasa di dunia ini iblis. Nah, Yesus menerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu yang keluar dari kubur mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, itu sopo? Nyembah iblis enggak? Dia nyembah iblis enggak, Tai? Disembahnya enggak iblis? Disembahnya enggak iblis? Jangan emosi napa, santai aja bro. Yesus diberi kuasa, ditawarkan kuasa. Tuh Yesus menyembah iblis. Ada ayat selanjutnya bahwa Yesus menyembah iblis. Allahu Akbar, Masya Allah, syukran. Ukhti Afida. Tunggu dulu saudara. Yesus ditawarkan kuasa oleh iblis. Karena Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia menawarkan kepada Yesus. Penguasa dunia menawarkan kuasa tersebut kepada Yesus. Yesus terima. Disembahnya enggak itu iblis? Disembahnya enggak itu iblis? Yesus disembahnya enggak itu iblis? Disembahnya enggak itu iblis? Enggak. Ya udah kalau berarti Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Betul? Kenapa kau pula yang memutuskan? Lah, kan Yesus tidak menerima kuasa itu. Tidak menyembah iblis. Berarti kuasa iblis tidak diberikan kepada Yesus. Kalau demikian adanya, lalu siapa yang mengaku keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa kucut jadi pengikutku. Itu sopo? Sopo yang mengaku diberi kuasa itu sopo? Yang menerima kuasa dari iblis ini sopo? Kalau di dunia ini cuma iblis yang pandainya kau. Kebetulan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Apakah Yesus tunduk dengan perintah iblis? Tidak tunduk, makanya dia tidak diberi kuasa oleh iblis.
Masya Allah, syukran sahabatku. Yesus tidak diberi kuasa oleh iblis, makanya dia tidak mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Yang mengaku telah diberi kuasa itu ya iblis itu. Karena kamu nggak ngerti pengajaran. Bukan tidak ngerti. Yesus itu mengaku dengan mulutnya sendiri. Di dalam Itu Yohanes 5 pengajaran. nomor 30 Yesus berkata, aku tidak Itu dapat pengajaran. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau nggak tertulis Itu bagaimana kita mengerti? kata Yesus. Kalau nggak Berarti tertulis seperti jangankan itu kuasa bagaimana di kita dunia mengerti? ini, kuasa untuk berbicara dari dirinya sendiri aja Yesus tak sanggup. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tak memiliki kuasa di dunia. Kalau nggak tertulis seperti Lawang itu, kok tiba-tiba keluar dari kubur hari ketiga kok diberi kuasa. Iki karena kalau nggak tertulis seperti itu kamu nggak. Lah tadi kan udah jelas Mas. Piye toh? Kan tadi udah Kalau nggak ditanya tertulis sama seperti iblis. itu kamu nggak mengerti Jumatai. Tapi Sumpah aku Sus, kalau kau menyembahku, aku berikan kuasa di dunia. kalau nggak tertulis seperti Nah, itu kamu tak akan Yesus bisa menyembah mengerti. iblis Robert. enggak. Berarti Yesus tidak diberi kuasa. Nah, yang tunduk kepada pengkhianatan Yesus, pengkhianatan terhadap Yesus kan cuma Yudas. Ya toh? Cuma Yudas toh. Yang tunduk kepada pengkhianatan bisikan iblis cuma Yudas toh. Dan Yesus sendiri berkata, Udah kabur Gurunda. oke, saya diam kalau gitu. Silakan yang lain. Dailami Kristen Muslim saudara. Dailami itu tadi makanannya tai mungkin tiap hari ya, mulutnya tai terus, tai makanannya tadi tuh Pak Robert. Dailami Kristen Muslim. Mama gak ada sahutan. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa? Jadi yang mendapat kuasa siapa ya Pak? Iblis apa Yesus? Yang dikehendaki oleh iblis. Oh, Iblis berkehendak merasuki siapa? Yesus atau Yudas? mudah-mudahan Coba siapa RD. tadi itu mau bicara sama Bang Juma, sama tim siapa ya tadi, ibu-ibu itu ya, Bu Sinta ya, Bu Yanti. siapa Kang? Bu Yanti. Oh, Bu Yanti deh. Ya, mudah-mudahan dia ada lagi di bawah. Nanti naikkan teman-teman kalau ada Bu Yanti. Oh dia Muslim. RD Kristen Muslim saudara. RD Kristen. Hei Bang. Astagfirullahaladzim. Bang RD. Saya heran ya orang Oten, naik apa terus diem gitu loh. Kalau saya begitu akang naikin Suara saya Bunda. langsung cepet saya suaranya. Suara Bunda jauh. Bun, suara Bunda jauh. Oh jauh. Ya udah diam aja kalau gitu. Betulin Bun, itu mic-nya mungkin ya. Ya turun aja RD ya. Oh nggak nyaut, gimana dong? Ini ada izin dulu, ini ada pertanyaan yang Bang Juma nggak bisa jawab. Saya yakin Bang Juma nggak bisa jawab nih. Wih, Pertanyaan Oten nih, serius ini. Iya, Coba Bang terangkan Bang Juma dosa waris di dalam Al-Quran. Ya nggak ada tau. Tuh pertanyaannya tadi Oten. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu beliau bertaubat dan Allah kemudian menerima taubatnya. Jadi nggak sempat mewariskan kesalahan kepada keturunannya disebabkan sebelum punya keturunan
beliau sudah diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Pengampun ya Bang Juma ya. Allahu Akbar. Benar Bang Handi. Masya Allah. Kenapa lagi tadi Tolong Oten itu? teman-teman saudaraku Kenapa yang lagi Kristen Oten aja yang tadi? naik. Kenapa lagi tadi ada Oten itu? Dia pakai ini Bang Juma. Dia menjawab hukum dosa waris itu di Mazmur 51 nomor 7. Di sana itu bayi di dalam kandungan sudah ada dosanya. Begitu. Terus saya tanya, dosa apakah yang ditanggung bayi dalam kandungan? Katanya dosa warisnya Adam. Berat banget itu. Bayi udah menanggung dosa Adam. Begitu kira-kira. Itu terbantahkan tadi Bang Andi sama Matius 18 nomor 3 tadi Bang. Ya. Jadi di situ kan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, nah berarti kan anak kecil itu tidak berdosa. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, itu kata Yesus. Jadi mereka mendapatkan ilmu bahwasannya anak yang masih dalam kandungan itu sudah mewariskan dosa Adam itu dari mana dasarnya. Ini ajaran Yesus loh. Jadi kalau mereka membantah firman Yesus yang Yesus sampaikan, berarti sama halnya mereka itu sama dengan iblis gitu. Silakan Bang Zuma. Iya, sebenarnya mereka ini kan tak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Kalau mereka ini menggunakan kitabnya Yahudi dan betul-betul mereka mau belajar, bukan hanya sebatas aksesoris, alat untuk nyamar, 2 Tawarik 7:14 itu sebenarnya udah cukup. Makasih Bunda Mila. Masya Allah. 2 Tawarik 7:14 itu udah cukup Keren sebenarnya. ya para muslim. Lanjut. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Matius 21:31. Belum ada penyaliban, wanita sundal dan pemungut cukai sudah masuk surga duluan. Mereka tidak butuh penyaliban, penebusan dosa. Hanya gegara mereka percaya kepada Yohanes, mereka masuk surga lebih dulu. Tak ada penebusan dosa di situ, tak ada. Lagian Yesus ketika ditanya, Guru, di Matius 19, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain, hargai orang tuamu, hormati ayah ibumu, pelihara sahabat dan seterusnya. Tidak ada dikatakan terima salib. Bleh. Terimalah pengampunan dosa, penebusan dosa dengan darahku. Bleh. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Bahkan Yesus mengatakan ketika ditanya Matius 19:16, apa yang harus lakukan? Jangan membunuh. Jadi membunuh Yesus itu bukan menghapus dosa. Itu menghasilkan, mengakibatkan dosa. Jadi orang cerdas nggak mungkin mau dikibulin. Saya katakan kepada saudara, salib itu diduga karya iblis. Dan bisa saya buktikan kepada saudara-saudara Kristen yang mau berdiskusi. Salib itu karya iblis, bukan karya Tuhan. Jadi mengimani salib, mengimani karya iblis. Yang mengimani karya iblis ya pasukan iblis. Coba, ada nggak Tuhan mau kemudian membunuh orang yang benar? Mana dalilnya? Nggak ada itu. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Syukron. Allahu Akbar. Thank you. Kayaknya mau camping orang ini. Izin Gurundaku sapa dulu nih saudara yang naik nih. Gabriel, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Oten ya Bang, Gabriel. Oke, mantap. Kristen. Silakan Bang, diskusi dengan guru kami.
buat semuanya yang sudah berinfak, jazakallah khairan kasiron. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya, amin. Oke, izin ya saudara. Aku izin, host izin. Jadi Sebelum memulai diskusi ini dengan saudara. Bentar bang adalah Oten. pendapat Juma. Apa itu? Bang Oten sebentar bang. Izin saudaraku semua Gurunda, host. Teman-teman saudaraku netizen yang 1,8 tolong di follow Bunda Mila ya teman-teman, itu hanya keinginan beliau. Nah, silakan di follow ya. Lanjut saudara Bang Gabriel, silakan. Iya. Jadi teman-teman muslim terpukau dengan narasi Bang Juma. Tetapi semua yang dinarasikan Bang Juma tidak ada yang tertulis dalam Quran, tetapi menurut pendapat Bang Juma saja, hemat dia. Artinya begini, contoh nih saya ambil, bahwa salib itu adalah karya iblis. Kalau ditanya balik sama Juma, dasarmu ngomong gitu apa Juma? Al-Quran, hadis? Tentu Juma akan mengatakan ya pendapat saya, ya nggak apa-apa lah, itu kan pendapat Anda. Bertanya aja bang. Juma lagi Bertanya, nanti mengatakan Bang Juma ini itu Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah Mesias palsu. Ya itu saya mau sanggah pernyataan Juma bahwa itu begini. Kalaulah kami mengakui itu kami imani lalu kalian tertawakan, seru. Tapi kalau kalian menertawakan yang tidak kami imani, kami bingung. Ini kok diketawain kami nggak ngimani, kami nggak mengakui kok. Tapi kalian ketawa ketiwi. Jadi kalian ini macam orang apa namanya? Kecuali kami mengimani itu, lalu kalian tertawakan, baru benar. Jadi nggak ada mutunya. Karena kami tidak mengimani apa yang kalian tertawakan. Curhatnya sudah. Begitu. Curhatnya sudah. Bukan curhatnya. Gini Juma, kau menertawakan apa yang tidak kami percayai, tidak kami imani. Kan Ya, lucu. karena kamu nggak percaya Yesus, karena kamu nggak percaya Bible. Musuh terbesarmu itu Bible-mu sendiri, kawan. Boleh saya bicara, boleh? Boleh ya, gantian kita. Saya ngatur ya, lanjut. Iya Bang Handi, Masya Allah. Kamu duduk yang cantik, ya. Jangan lupa pakai Sedikit lipstick. lagi, aku contoh sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Sabar. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya lari dari perang. Kabur, kau cuma mau curhat di sini, salah tempat kamu. Kabur duluan. Ini musuh terberatmu itu ya Bible-mu. Musuh terberatnya Kristen itu adalah anak Maria. Kenapa saya selalu memenangkan pertarungan dengan saudara-saudara Kristen? Apapun kemudian titel mereka, strata pendidikan mereka. Karena saya selalu menunjukkan pertentangan Yesus dengan Kristen. Pertentangan Kristen dengan isi Bible-nya. Makanya saya selalu menang dalam setiap perang diskusi atau perang logika. Karena Kristen ini ribut dengan Yesus. Saya datang ingin mendamaikan antara Yesus dan Kristen, tapi nggak bisa. Karena Kristen ini modal congor. Modal akal-akalan, emosi, hujat, dan seterusnya. Padahal saya ingin mendamaikan. Tapi mereka nggak mau didamaikan. Mereka tetap saja menentang Yesus siang dan malam. Apa yang Yesus ajarkan ditentang terus. Selamat malam. Tidak ada ajaran Yesus yang mereka mau terima. Tapi mereka jual-jual nama Yesus. Tapi mereka memusuhi Yesus. Mereka anti Yesus. Nah inilah Kristen. Lucu mereka ini. Malam. Oke, malam Pak. Namanya siapa Pak?
Saya Kristen Protestan. Namanya? Panggil aja saya Kings. Kings ya, oke. Mau topik apa bang? Hah? Mau topik apa? Itu memang benar. Bunda Mila. Saya ingin bertanya, saya nggak ada bermaksud untuk menghujat. Oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya itu kan di Mekah itu kan batu sama kuburan, kok kenapa kita orang rakyat ini banyak ke sana gitu? Apakah menyembah batu atau gimana? Itu perintah Tuhan kami. Itu perintah Tuhan dan itu sudah dibuatkan. Pakai data bang. Ya bang, Anda kan bertanya. Oke, Anda bertanya, dengarkan Bang Yoma menjawab. Jangan disela dulu ya. Oke, lanjut. Ya, dari kitab-kitab terdahulu itu sudah dibuatkan kemudian. Loh, kok emosi? Malah kabur dia. Emosi nih, kan udah aku bilang. Kenapa Bang Suma itu selalu memenangkan pertarungan? Ya karena musuh kalian itu Bible. Musuh terberat kalian itu Yesus. Ya, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Kemana kemudian ini? Keturunan Kedar, keturunan Nebayot, keturunan Ismail melakukan persembahan dalam ibadah. Hah? Ke Yerusalem gitu? Gak mungkin. Itu nubuat. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait. Rumah keagunganku itu akan disemarakkan sepanjang zaman. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Alah, kalian itu tidak pernah bisa menang. Karena musuh kalian itu Bible. Kebetulan apologet Islam Indonesia ya lebih menguasai Bible dari level pendeta kalian. Pahami itu dulu. Silakan Bang Handi. Pertanyaan dia tadi, teman-teman di bawah, bukan aku yang nurunin loh, jangan nurunin sembarangan lah ya. Pertanyaan dia, itu kan batu, kenapa ke sana dan apakah Anda menyembah batu itu tadi pertanyaannya. Silakan. Iya, tidaklah. Itu hanya arah ibadah. Kenapa kita ke sana? Karena kita diminta untuk berziarah. Berziarah ke Baitullah. Di sana ada Hajar Aswad, batu tugu. Ya, disunnahkan kemudian untuk mencium atau menyentuh. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh. Jadi apa yang Rasulullah contohkan itu yang umat Islam lakukan. Kalau itu diperintahkan. Gitu loh. Sedangkan kalian ada nggak diperintahkan Yesus untuk menggunakan kalung salib? Kalung salibnya berdoa di depan salib. Ada nggak Yesus sampaikan? Ya cara seperti itu kan nggak ada. Kalau kami diperintahkan kemudian menghadap kiblat ya wajar. Jelas perintahnya dalam Al-Quran. Nah kalau kalian berdoa menghadap salib, ada nggak perintahnya dari Yesus? Mana coba tunjukkan perintahnya. Berdoa menghadap salib. Ada nggak? Di setiap gereja itu seluruhnya saya katakan ada salib di depan jemaat. Kalian berdoa menghadap salib itu ada nggak perintahnya? Ada nggak nabi-nabi atau Yesus, pernah nggak Yesus berdoa di hadapan salib? Tak ada. Oke. Nabi Isa alaihissalam itu suka salib atau tidak suka salib? Tidak suka lah. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dikarenakan kau membunuh Yesus. Data nomor 37 di situ dilihat. Bagaimana Yesus sangat membenci salib itu. Sekiranya engkau adalah anak-anak Abraham, mengapa engkau ingin membunuh aku? Dikarenakan kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kau ingin membunuh, ingin menyalib aku.
Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki kemudian firman Tuhan di dalam dirinya. Disebabkan karena iblis yang menjadi bapaknya. Jadi Yesus sangat membenci. Tuhan pun sangat membenci salib itu. Di mana dalilnya? Yaitu tadi Ulangan 21 nomor 2 nomor 23. Orang yang disalib itu orang dikutuk. Saking bencinya Tuhan itu kepada salib. Di mana lagi tertulis? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu bukti bahwa Allah sangat membenci. Yesus pun ikut membenci salib. Jadi salib itu tempatnya orang beriman atau tempatnya orang dikutuk? Orang yang dikutuk lah. Al-Quran mengatakan, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Kemudian Ulangan 21 nomor. Yang dikutuk Tuhan. Ada yang menyembahnya malah. Orang dikutuk Tuhan malah disembah. Jadi itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Isa dari kutukan gitu ya. Iya. Berarti yang mati di tiang salib itu bukan orang berdosa dong. Ya orang yang dikutuk, yang mati di atas tiang salib itu Bang Andi. Orang yang dikutuk. Gitu. Paham ya teman-teman muslim ya. Anda menjawab nanti kalau ditanya kayak gitu. Tapi kata salib kan adanya di Al-Quran. Di sebelah itu nggak ada kata salib. Adanya sulo ya. Iya, sulon. Sulon. Pohon. Pohon. Dalam bahasa Bugis, tree. Gitu. Jadi dalam Al-Quran itu jelaskan. Wawalli wajahaka syatral masjidil haram. Itu perintahnya. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Itu perintah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalil dalam Al-Quran. Maka hadapkanlah wajahmu ke tiang salib. Mana dalilnya, Cak Kangkung? Gak ada. Gak ada. Kok hadapkan wajahmu kepada makhluk yang digantung terkutuk? Masolang generasi. Teman-teman Kristen kalau mau bertanya silakan saja. Tapi kalau orang menjawab jangan Anda yang ngomong juga gitu loh. Dengar dulu selesai. Kalau punya ilmu boleh disanggah. Ya kalau enggak ya lu terima. Bikin pertanyaan lagi gitu, diskusi gitu loh. Bertanya. Ini Anda tadi bertanya. Betul. Banyuma menjawab lu ngoceh juga. Dia ingin itu pertanyaannya sesuai dengan selera dia gitu. Ya udah ada tamu nih, siapa nih? Oh belum duduk dia. Belum duduk, sabar dulu ya. Ini nih, siapa ini? Jibet. Jibet. Silakan. Jibet, Bunda Jibet. Selamat malam. Bunda Jibet. Kepencet tuh capek kan jawab aja kepencet. Aku tenang kepencet. Ngapain tuh beliau ya, saudara kita. Kepencet. Ya udah kami Ayo teman-teman ucapkan- yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi. Kristen dulu naik, saudara. Ya kami ucapkan terima kasih kepada semua atas dukungannya ya. Baik berupa doa, ya bentuk apa ini? Yang angka nih, lupa gua namanya. Give. Insya Allah menjadi amal jariah ya sebagai alat perjuangan kami, mendukung kami, khusus Bunda Mila dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, follow Bunda Mila dan kita semua di sini. Antum-antum semua luar biasa. Yang kedua Tolong jangan di-follow salah. ya, terutama Bunda Mila ya.
Amin. Yang kedua jangan salah masuk komal. Asal ada Banjuma masuk di situ padahal itu palsu. Hati-hati ketipu. Karena kerjaan mereka itu kalau nggak nipu, sebagian ya, kalau nggak nipu-nipu kayak gitu nggak makan. Hati-hati, waspada ya. Lebih baik di blok aja. Begitu juga yang di YouTube. Tapi izin ya, Dayan. Ya silakan Bunda. Oh, boleh lanjut. Saya izin bertanya ke Gurunda. Nah, izin Gurunda. Kalau kita baca seluruh Bible Kristen ini, ya mereka mengimani dosa waris itu bersumber dari pelanggaran Adam. Itu kan iman mereka. Akibat kesalahan pelanggaran Adam sehingga mewariskan dosa seperti di Roma yang disampaikan oleh si Paulus. Akibat ketidaktaatan seorang, semua jatuh ke dalam dosa. Nah ini kan cerita tentang Adam ini di kitab Kejadian. Kenapa mereka nih Oten Kristen yang datang 1000 tahun kemudian kok mengimani adanya dosa waris Adam? Gimana itu Gurunda? Apa ada nyambung atau gimana? Silakan. Karena ingin menjual Yesus Kristus. Yesus dijadikan alat jual. Manusia, ya paman, kalian mewarisi dosa dari Adam, makanya kalian mati, kalian susah mencari hidup. Maka Yesus Kristus datang menebus kalian. Terimalah Yesus sebagai penebus dosamu. Ya itu aja. Ada nggak ajaran itu dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah diajarkan itu. Bahwa penebus dosa dengan menggunakan Tuhan. Tuhan datang. Nggak bisa. Kenapa? Harus kembali kepada pola awal. Orang berakal dan berilmu itu kembali kepada pola akal. Pola awalnya dengan menggunakan akal maksud saya. Informasinya dari barat dibawa Belanda. Dan juga Jerman masuk ke Nusantara. Apa itu? Dosa diwariskan kepada kita manusia. Di mana itu tertulis? Roma 5 nomor 12. Dosa masuk menjalar ke bumi oleh satu orang manusia. Kan gitu. Siapa itu? Adam. Nah, sehingga harus ada yang menebus dosa Adam ini, yaitu Yesus. Oh, Yesus jadi korban dikarenakan dia harus menebus dosa manusia. Betulkah itu terjadi? Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya hubungan langsung dengan kejadian itu. Siapa yang ada di sana? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Sumbernya dari mana? Dosa waris ini diajarkan Al-Quran atau dari Bible? Bible. Maka telusuri pakai Bible. Setelah kita melakukan kajian ilmiah terkait Bible dengan adanya dosa waris ini, sampailah kita kepada Yohanes 11. Tidak ada sedikit pun orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama melakukan pembunuhan terhadap Yesus dikarenakan alasan dosa walis. Gak ada. Seperti itu. Itu cuman karangan yang muncul kemudian dari Pak Ulus. Oke. Kita sambut pendeta dulu ya, Meta. Pendeta Meta. Selamat malam Pak Pendeta. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Pak. Selamat Idul Fitri, belum terlambat buat semua, mohon maaf lahir batin. Sama-sama saudara, thank you. Topiknya dosa waris Pak Pendeta, silakan langsung ditanggapi aja. Silakan Pak Pendeta. Oke, ya, saya sepakat dengan Bang Suma, kita harus kembali ke awal tentang dosa waris. Iya. Tangga saya yang pertama adalah tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Kalau ada ayatnya, saya mundur jadi pendeta. Kalau ada ayatnya mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus,
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada bukti data waris? Kalau kita mau kembali ke pengajarannya semula, buktinya sangat lengkap di Kejadian pasal 3. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang berdampak kepada manusia? Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia yang berasal dari Adam, yang berasal dari daging dan darah, itu akan selamat. Tapi semua menuju kepada kematian dan kebinasaan atau siksaan nanti. Kecuali satu, ya itu nanti, itulah nanti yang kenapa harus ada penebusan, kenapa harus ditebus itu dosa waris. Yang kedua adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disebutkan dalam kitab Kejadian, nanti saudara baca di kitab Kejadian pasal 3 itu secara lengkap. Susah payamu akan mencari rezeki. Yang mulai dari ayat yang ke-17 itu. Kemudian waktu engkau melahirkan juga akan melahirkan anakmu, namun engkau akan susah payamu waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak kesakitan engkau akan melahirkan. Nah, ini bisa dijawab sama ibu-ibu. Masih sakit enggak kalau melahirkan hari ini? Kalau masih sakit, itu dari mana asalnya? Kalau masih susah mencari kerja, serejeki, bersusah payah, itu dari mana asalnya? Asal mulanya dari mana? Sudah Pak Pendeta? Yang ketiga adalah banyak kali. Oh ini gereja ini. Lanjut. Kayak di gereja Pak ini. Pendeta satu-satu aja. Kami Pak bukan Pendeta. jemaat Anda loh. Oke. Silakan ditanggapi. Jadi pertama berhenti ya jadi pendeta ya. Kalau dosa waris itu konsep yang dibuat-buat oleh gereja melalui tangan Paulus untuk menjual Kristus. Sabar. Yang pertama Matius 20 nomor 28, Yohanes 1 nomor 29, Roma 3 24 sampai 26, Roma 5 nomor 6, Roma 5 8 sampai 10, 1 Yohanes 4 nomor 10, dan endingnya Roma 14 nomor 9. Dibaca dulu ayatnya supaya lebih lengkap. Ya, tinggal Anda pilih yang mana yang mau dibacakan. Matius 20 nomor 28. Itu aja ayatnya di mana? Oke, saya kasih Roma 3 Pak ya. Karena itu adalah surat Paulus ya. Matius saja, Matius. Kalau Roma kan kalian tidak percaya Paulus. Iya sama, Matius pun kami tidak terima. Itu bukan firman Tuhan itu. Itu cuma karangan orang-orang yang kemudian tulisannya dianggap firman Tuhan. Di dalam Matius 20 Pak Pendeta, nomor 28 di situ dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Matius 28 ini nanti ujung-ujungnya itu ke penyaliban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban data itu. Nah, kalau Anda mengatakan penebusan itu untuk menjual Yesus, tidak ada dalilnya. Ketika Anda membaca Kejadian 3, tak ada hubungannya dengan Maria. Itu membahas Hawa. Yang kedua, ketika saudara pendeta mengatakan, coba tanya ibu-ibu yang bisa menjawab, apakah mereka masih merasakan kesakitan? Nah, disinilah kebohongan gereja. Yesus datang menebus dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang menghilangkan kesakitan melahirkan. Ini yang menjawab ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, apakah kalian masih sakit saat melahirkan? Masih Pak Dokter. Berarti Yesus gagal. Yesus nebus dosa waris. Yesus gagal. Karena ibu-ibu sampai hari ini melahirkan masih akid. Kalau ibu-ibu tidak sakit lagi, orang mencari nafkah tidak susah lagi, baru top jer. Yesus menjadi tumbal untuk dosa waris. Faktanya nol, nihil, bullshit. Manusia masih bersusah payah mencari nafkah. Oke?
dan kemudian wanita masih susah dalam melahirkan. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Nihil. Itu hanya bullshit, jualan untuk supaya orang menyembah Kristus doang. Bohong. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Menjalar ke bumi oleh karena Yesus Adam masuk ke bumi. Tapi dipotong, dikat oleh Yesus dengan darahnya di atas salib. Oh, berarti tak ada lagi dosa dong. Yes, udah ditebus. Iya, berarti tak ada lagi orang kesakitan melahirkan. Kalau Pak Bom jangankan melahirkan, kentut pun sakit dia rasa. Jadi itu bohong Pak Pendeta. Berhentilah. Silakan, mari sehat. Jangan kelamaan seperti ini. Silakan. Oke. Ya, oke. Kenapa Yesus harus mati? Yang tadi Anda baca bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum itu Tuhan mengingatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau engkau makan buah itu, maka kalian akan mati. Apakah setelah makan buah itu manusia mati? Tidak kan? Tapi apakah ada kematian? Ada kematian, saudaraku. Kejadian 3 pasal 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini artinya yang menggantikan manusia mati di Taman Eden itu adalah binatang. Darahnya tercurah sehingga manusia itu tidak mati seketika juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan kembali dari debu, engkau akan menjadi debu kembali. Artinya sepanjang kita belum kembali kepada debu, itu adalah sebuah kesempatan kita dalam penebusan. Tapi kalau tadi Bang Suma bilang, oh ya masih sakit. Ya jelas, karena Yesus itu bukan berkuasa secara de facto hari ini. Kalau dia sudah jadi raja, itu dikatakan dia akan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada kesusahannya, adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan itu adanya nanti di kekekalan. Tapi apakah ada orang-orang yang bisa menikmati hidup hari ini? Jadi janji penebusan itu ada, tapi selalu saya katakan itu hanya receh-recehnya. Kita akan menerima kelimpahan janji penebusan itu di kekekalan nanti. Itu sebabnya di sana tidak ada siksaan, tidak ada tangis, tidak ada ratap, yang adalah damai dan sukacita. Ya, jadi kalau mulai dari Kejadian saja di sana ada penebusan, manusia digantikan oleh binatang sehingga manusia tidak mati. Yang kedua, kalau mau lihat apa perjanjian Tuhan denganmu setelah itu juga perjanjian darah. Apa perjanjian Tuhan setelah itu yang menjadi tradisi bagi orang Israel dari keturunan Abraham? Juga perjanjian darah. Itu sebabnya ada sunat. Sunat itu tujuannya adalah untuk perjanjian darah. Supaya orang Israel itu disebut sebagai umat Allah, maka mereka harus dikerat kulit katanya. Apa bukti bahwa ketaatan penuh itu harus dengan pengorbanan? Abraham itu diuji dengan ketaatan penuh mengorbankan anaknya. Siapa yang suruh mengorbankan anaknya? Allah sendiri. Tapi apakah anaknya itu jadi korbankan? Harusnya jadi, tapi Allah menggantikan dengan hewan. Dan itu adalah prototipe, tipologi bahwa Allah lah sendiri yang akan menggantikan penebusan itu. Manusia tidak bisa menyediakan itu. Tapi Allah sendiri akan menyediakan penebusan. Dan itulah sebabnya Yesus diutus sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya itu adalah mati, dibunuh, menyerahkan nyawanya supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Termasuk apa itu? Tidak akan ada kematian lagi nanti. Kita akan hidup kekal. Tidak akan ada kesusahan lagi. Di mana sempurnanya? Setelah Yesus datang untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Oke, silakan dijawab. Yang ngomong apa ini? Tolong kepada Pak Pendeta ya, supaya diskusi kita ini ada artinya, bukan cuma omong-omong aja. Tolong, apa efek kematian Yesus itu? Efeknya apa?
Dari dosa yang Anda katakan itu diwariskan itu apa? Oke. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama. Di mana Adam mewariskan dosa, coba. Silakan. Adam mewariskan dosa. Iya, mulai di mana? Itu pertama kali kepada anaknya. Ya, di mana? Kain membunuh Habel. Alamak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Kenapa dalil. Mana dalilnya? Coba lihat di Kejadian pasal 4. Pembunuhan itu terjadi setelah adanya kematian Ya di karena Taman itu runutan hidup manusia. Yang saya tanya, dosa waris itu dalilnya di mana, Pak Pendeta? Runutan hidup manusia yang di dalamnya ada sifat manusia berdosa. Dalil Pak Pendeta. Baca Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu terjadi adanya kasus pembunuhan Ya, Habil, Kain. Ya, yang saya Itu tanya pembunuhan yang dosa waris, bang, dosa waris. Yang namanya dosa waris itu kan apa yang terjadi setelah itu, dampaknya, efeknya. Dalil bang, dalil dosa waris. Kalau tidak ada berarti ini hanya bohong waris. Lah, jadi ini saya harus luruskan ya, teman-teman lah. Saya yang harus minta Anda tunjukkan dalil, kok luruskan pula. Pengajaran yang lengkap. Tidak bisa dalilnya mana ada dosa waris. Lah harus ada dalil. Karena itu cuman ciptaan Kristen aja. Dalilnya dari cerita bang. firman Tuhan itu kita bisa memahami. Dalil dosa waris dalilnya mana bang? Jadi saya harus luruskan Bang Suma. Dalil, kalau kalian usah selalu minta diluruskan, dalil, kita beda. dulu Pak Pendeta, beda. dalil dulu Pak, dalil Pak. Jangan menyesatkan Pak, silakan. Dalil. Kalau saya dalilkan kan dari tadi sudah ngomong. Apa itu? Bukan dampak Pak, dalil Pak. Saya tanya Bang Suma. Dalil Pak, Saya nanya, dalil. Anda mati itu karena apa? Anda mati nanti itu besok atau lusa atau Enggak, dalil Pak, dalil dosa waris itu mana Pak? Jangan, ini sudah 2000 tahun kalian bohong ke anak Adam. Dalilnya dulu, tunjukkan. Dosa waris itu adalah kematian. Dosa waris itu hanya bohong waris Pak. Bohong waris. Nah, sekarang kalau saya Anda tanya apa itu warisan? gini biar tak ajarin Pak. Saya tanya biar warisan itu apa tak sih? ajarin Pak. Kalau Adam Anda terima itu warisan dari orang tua, apa yang Anda terima? Adam ini ada nggak Sawah, dalilnya? rumah, atau duit itu namanya warisan. Mulai pendeta ini mulai ribut dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta ini saya masuk. Pak Pendeta. Kalian sudah 2000 tahun berbohong, tidak bisa dibiarkan terus begitu ya. Kalian harus berhenti nipu orang, nipu jemaat itu berhenti Pak Pendeta, nipu jemaat berhenti. Saya minta dalil. Orang Yahudi Pak sebelum muncul Kristen itu tak ada yang mengajarkan kemudian dosa waris. Yang paham tentang kitabnya orang Yahudi itu orang Yahudi. Makanya mereka disebut ahli kitab. Karena nggak diragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka. Ente pendeta sekalipun nggak paham bahasa Ibrani, nggak ngerti Pak Pendeta itu. Saya jamin itu. Yang Pak Pendeta paham itu cuma apa? Perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Saya minta dalilnya loh. Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan itu mana dalilnya? Ada enggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Mana dalilnya? Ada. Cuman karena orang mati. Ya matilah namanya orang hidup di dunia. Mereka Adam dan istrinya diperintahkan untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Bukan untuk hidup kekal di dunia ini. Ada enggak dalilnya? Marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk hidup kekal di bumi. Ada enggak? Enggak ada, Cak Ayu. Oh, batal hidup kekal. Kenapa? Karena mereka mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sehingga mereka mati. Nehi merica ketum berjahe. 2000 tahun loh Pak Pendeta kalian menipu jemaat. Yesus harus kita menjadi tumbal dosa-dosa kita. Ada enggak dalilnya? Manusia mewariskan dosa kepada keturunannya, ada enggak dalilnya? Dalil dulu, baru dogma. Jangan dogma dulu tanpa dalil.
Dalil dulu Pak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke 12 misalnya. Dari 10 mulailah. Apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari dagingmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah ini kan dari hubungannya perbuatan dengan orang dosa? tuanya, dari perbuatan Adam dan Hawa sekarang dinikmati oleh Habel, oleh Kain. Apa hubungannya Pak dengan dosa Apabila engkau waris? mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Tadi kan orang tuanya dikutuk dengan susah payah. Di mana Itu dalilnya ada. Adam dikutuk Mengalir ke anaknya. Pak? Alamak ini Mengalir ke semakin anaknya. parah, pendeta ini kok semakin parah Nah, bohongnya. jadi, Di mana Adam dalilnya itu- Adam dikutuk Pak? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Oke, Ya, saya bacakan silakan. ya. Ya. Terkutuklah tanah karena Ya, engkau. tanah. Oke. Nah sekarang apa yang dampak yang diterima oleh anaknya, itu yang tadi saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengakan untuk menerima darah adikmu itu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan Pendeta. pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau Pak menghalau Pendeta, aku sekarang dari tanah yang ini dan dikutuk aku itu jadi, tanah Pak. Yang kalau dikutuk, Anda tanya apa, ini kan berentetan. yang dikutuk tanah dengan ular kan Pak, iblis. Ya. Ah, Yang dikutuk tanah dan Yesus, ular. Yesus Tapi datang dampaknya menebus kutukan. adalah Berarti manusia siapa yang pun jadi susah. siapa yang dibebaskan dari kutuk Pak? Pada saat Yesus datang kemudian menebus dosa kutuk itu, siapa yang dibebaskan dari kutuk? Semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang terbebas dari kutukan. Bapak, setelah kemudian Yesus datang menebus kutuk ini, siapa yang lolos dari kutuk? Yang lolos dari kutuk semua yang percaya Kristus yang telah mati. Bapak, Ada ayatnya. Bapak. Galatia Hei, 3 Pak, yang dikutuk itu ular. Ketika Yesus datang menebus kutuk, maka ular bebas dari kutuk. Dengan demikian konsep ini keliru. Sebab ular tak dikutuk lagi. Kenapa tidak dikutuk lagi? Karena Yesus sudah menebusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ternyata Kristus menebus iblis dari kutukan Tuhan. Kalau iblis sudah tidak dikutuk lagi karena Yesus melepaskan kutuk itu, maka iblis melenggang ke surga. Apakah konsep ini betul? Tidak, ini akal-akalan dari barat Pak. Bukan ajaran para nabi. 2000 tahun kalian itu turun-temurun menipu jemaat. Sampai sini paham Pak? Ya silakan, silakan. Kristus yang keluar dari kubur kepada Bapak Paulus untuk Oke, saya jawab. jual Yesus ke seluruh bangsa. Begitu. Apa yang Anda jawab? Saya minta dalil dosa waris dari perjanjian lama mana? Jawab apa? Saya jawab. Jawab apa Pak Pendeta? Silakan. Saya masih minta dalil. Silakan. Dalil yang mau Anda minta ayat itu sebetulnya itulah yang dipikirkan oleh Tuhan saya. Bagaimana manusia ditebus supaya manusia yang sedang menuju kepada kematian dan kebinasaan ini bisa selamat. Tapi puji Tuhan, puji syukur. Anak kasihnya. Anak kasihnya satu-satunya jalan adalah mengirimkan anak tunggalnya untuk menjadi tebusan. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Kalau itu Yang kedua, yang tadi Kalau Bang itu Suma betul. narasikan, itu Matius pasal 4, itulah cara setan untuk memalingkan kebenaran. Oh ya? Setan berkata Apa nggak kepada kebalik? Yesus dengan mengutip Mazmur. Ya, dengan mengutip Mazmur dalam Matius pasal 5, kemudian dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepada
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus menjawab? Apakah tunduk kepada iblis? Enggak. Ada tertulis setan. Ya, dia bilang begitu. Ada Engkau tertulis. Dia berhadapan dengan setan. Engkau hanya menyembah Baik Tuhan Allahmu. Dan yang mau dicobai di iblis sini membawa siapa? lagi ke gunung. Yang mau dicobai di sini siapa, Pak Pendeta? Yang dicobai adalah Yesus. Nah, ya. Kemudian Sekali lagi Pak Pendeta izin. silakan. Apa Yang itu? mau dicobai di sini Mazmur 91 kebenarannya. Apa iya betul si Tuhan kalau aku ingin membunuh anaknya, si Tuhan betul-betul mengaplikasikan perkataannya di Mazmur 91. Aduh Pak Pendeta. Yang ingin dicobai Tuhan yang ada di Mazmur 91. Makanya Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan ilahmu. Yang ada di Mazmur 91 yang berkata di situ kan Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Kalau Yesus itu betul-betul anaknya. Aku mau coba apakah betul Mazmur 91 itu terbukti. Ternyata iblisnya tidak berhasil mencobai dia. Karena Yesus tidak loncat. Andai saja Yesus loncat turun Pak Pendeta, maka malaikat akan turun menantang Yesus di kakinya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Iblis ingin mencoba Mazmur 91, bukan mencoba Yesus. Karena Yesus hanya mengatakan dirinya anak Tuhan, iblis ingin mencobainya. Apa tujuan iblis mencobai Yesus? Untuk nanti memanfaatkan nama Yesus itu untuk dijual kepada pemikir-pemikir lemah, orang-orang tak berakal. Karena nama Yesus ini sakti, nama Yesus ini bisa dijual. Punya power nama Yesus itu. Maka iblisnya kelak datang muncul ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau iblisnya datang mengaku, akulah bom-bom yang kamu kasih gift. Kira-kira percaya nggak orang sedunia? Nggak percaya Pak. Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat, mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku. Sebab aku telah diberi kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tergoda enggak Yesus? Tidak. Berarti kuasa dunia itu tidak diberikan kepada Yesus. Lah iya. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku aku telah diberi kuasa? Iki siapa? Itu bukan Yesus, sebab Yesus yang asli tak nerima kuasa dari setan itu. Sampai di sini Pak Pendeta paham gak? Saya jawab. Silakan jawab lagi. Dalil tak ada dosa waris. Saya jawab ya. Iya. Silakan. Nanti pasal 4 itu justru memberikan kita sebuah pemahaman yang juga memahami asal mula. Asal mula. Adam dicobai dan Hawa dia tunduk kepada pencobaan. Dia kalah dengan pencobaan. Yesus dicobai, dia tidak tunduk. Ini yang dicobai bukan bapaknya Bang, cuma yang coba ini adalah setan. Agus, pintar. Misalnya Yesus Pendeta pintar sekarang. Yesus mengikuti apa kata setan. Berarti Yesus diberi kuasa tunduk kepada setan. Tapi berarti Yesus diberi kuasa. Tunduk kepada setan. Berarti andai saja Yesus tunduk, sabar Pak, andai saja Yesus tunduk, maka Yesus diberi kuasa di dunia. Betul? Tidak kalah dengan pencobaan. Tidak Pak seperti Pendeta, Adam dan Hawa Pak yang Pendeta, kalah dengan Pak pencobaan. Pendeta, andai saja Yesus dari satu orang manusia telah berbuat dosa dan jatuh. Pak Pendeta, andai saja Yesus tunduk kepada iblis, maka kuasa dunia akan diberikan kepada Yesus. Betul? Betul nggak? Karena Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, maka Yesus tidak memiliki kuasa dunia.
Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, Yesus menerima nggak kuasa dunia dari iblis? Tidak. Berarti yang keluar dari kubur ini yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus tak menerima. Yang menerima siapa? Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib toh. Itu makanya tadi keteteran Pak Pendetaku ini ketika diminta dalil. Mana dalil Pak? Dosa waris tak ada, Cak Ayu. Iya kalau tak ada berarti ini rekayasa setan. Yesus diuji. Hei Yesus, jikalau engkau kemudian menyembahku, segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tunduk? Tidak. Berarti kuasa dunia itu diberikan nggak kepada Yesus? Ya kagak. Berhasil nggak iblis? Tak berhasil. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus dan gagal, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada waktu Yesus terangkat ke langit dan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam liang lahat. 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah saatnya iblis bereaksi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan yang asli mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Camkan itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur ini, yang dilemparkan keluar dari kubur ini, yang sebagai tanda angkatan jahat ini dalam Matius 12, yaitu bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda untuk yang jahat. Yang keluar dari kubur ini siapa? Siapa? Pengganti Yesus yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur, Pak? Sembahan Anda kan? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Manusia yang diberi kuasa oleh iblis. Dalilnya dosa waris, Pak. Masih menunggu saya, Pak. Silakan. Saya akan jawab. Silakan. Dosa waris itulah inti pengajaran dari semua kitab. Dalilnya mah. Kalau misalnya, dalilnya dosa waris itu mana? Saya mau tanya kepada semua yang ada 3.000 orang ini. Silakan. Silakan apapun jawaban Anda itulah yang benar. Kenapa Anda hari ini sekarang disebut sebagai orang berdosa? Dari mana dosa itu? Yang menyebutnya itu Anda kan? Itu dalilnya Anda yang menyebutnya. Karena kenapa nanti Anda akan menjual iblis kepada kami untuk kami sembah. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu toh yang Bapak mau jual kepada kami. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu toh yang Bapak mau jual. Maaf Pak Pendeta, matur nuhun. Kalau tidak ada dalil dosa waris, maka lebih baik Bapak mandi sumur 7 sumur dengan kembang 7 rupa. Percuma Pak Pendeta. Wong di sini bukan gereja. Saya jawab ya. Silakan jawab, dalil tak ada. Sekali lagi, jawaban saya itu silakan dijawab sendiri oleh 3.000 yang menonton. Dari manakah dosa Anda?
kalau Anda mengatakan kita adalah orang berdosa, kecuali kalau Anda yakin Anda bukan orang Kalau berdosa. Bapak tidak mau berdosa gampang Kalau Pak Anda Pendeta, merasa diri mati orang aja berdosa, Pak. pertanyaan Mati, saya, Pak, mati. dari mana dosa itu? Kalau Yang Bapak kedua tidak adalah, mau berdosa mati kenapa Pak, mati. Yesus tidak Mati, tunduk Pak. kepada iblis? Kalau Karena iblis itu Bapak bukan tak mau bapaknya. berdosa juga Iblis jadi itu adalah kambing bapak Pak, jadi pendusta. kera. Kera itu nggak berdosa Pak. Selama manusia disebut manusia diberi akal Pak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Pak Pendeta masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Ada nggak yang memaksa Bapak untuk coli? Ya tak ada, wong Bapak sendiri yang mau. Loh kok yang disalahin setan? Bukan Pak, itu pilihan. Manusia diberi kehendak free will. Orang koruptor itu pengaruh setan. Oh enggak. Lah itu kehendak dia sendiri. Wong setan udah pensiun kok. Kenapa setan itu pensiun? Wah udah ajaran kebenaran dari Tuhan itu udah semua dikasih. Ini salah, ini dosa, ini enggak boleh, ini jauhi. Tinggal kita pilih. Lah wong manusia bisa nggak korupsi? Bisa. Manusia bisa korupsi? Bisa. Tinggal dipilih toh. Mau korupsi, mau tidak korupsi, ya itu pilihan. Kehendak bebas. Itulah makanya kita diberi manusia ini derajat tinggi dari makhluk yang lain. Oh Adam yang disalahin. Weh, Anda yang coli, Adam yang berdosa. Piye toh mas. Iki gak masuk akal. Irasional loh. Jadi Bapak ini sekolah tinggi-tinggi hasilnya kayak gini. Belajar sama dedemit Bapak ini. Tak ada dalil Pak. Tak ada dalil dosa waris itu cuman akal-akalan sampean aja. Aku aja orang Jawa kok heran. Kok ada manusia dikasih akal kok kayak gini loh. Orang kayak orang minum kopi pakai campur Ajinomoto setiap hari. Dalil gue minta loh, gak ada dalilnya. Piye toh mas. Kalau ada dalil kita bedah. Kita bedah pakai pisau ilmu dengan meja akal yang kita punya. Oh dalil tak ada. Cuman menjual Yesus. Yesus mati untuk dosa kita. Ini ajaran sopo rek? Tak ada itu Pak. Tak ada. Makanya orang Yahudi itu diperintah di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi. Kalau mereka ingin melakukan penembusan dosa kepada Tuhan. Dia disuruh untuk sembelih kambing. Wedus bukan orang Pak. Wedus Pak, wedus bukan orang. Muncul ajaran belakangan loh. Yang disembelih kok orang. Piye toh? Sementara Imamat 18 nomor 21. Jangan kau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan gak mau. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tak bersalah. Yesus orang benar kok dibunuh. Piye toh? Aduh, gimana dong Pak Pendeta ini? Coba nih dimasuk saya. Saya Jawa Ponto. Oh ya Jawa Ponto alias Jenek Ponto. Gitu loh. Silakan Anda yang mau narasi karena dari awal narasi Anda itu adalah cara iblis untuk menolak keilahian Kristus. Manusia punya keilahian. Anda menjawab itu adalah narasi setan. Karena kalau Yesus tunduk kepada setan, cobaan setan itu artinya setan adalah bapaknya. Tapi Tuhan kami itu bapaknya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak ada pandai-pandainya juga Mas ini. Kepada iblis. Yang kedua adalah justru Anda telah membenarkan tentang dampak dosa waris. Kitab Imamat itu mempersembahkan korban curahan darah itu adalah warisan dari Taman Eden. Saya sudah jelaskan tadi. Pertama kali itu cuma akal-akalan ente aja. Itu akal-akalan ente. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya seperti itu. Wong yang diminta untuk jadi pemimpin itu Adam, bukan ular. Saya tidak bisa berdebat kalau saya ngomong, Anda ngomong. Tadi ya karena Anda hanya menjual kebohongan. Sekarang saya ngomong, Anda mengoceh terus. Mohon maaf. Terima kasih, saya mundur. Marah. Anda bisa. Malu. Kalau saya ngomong Anda diam, saya mau
Jangan Tapi marah, kalau saya Cahayu. ngomong, Ya ada udah, juga, kalau tidak gitu mau. aku diam, Cak Ayu. Silakan. Kamu. Cari alasan aja ini. Gurunda, Alamak. izin Gurunda. Iya, gimana Ini Bun? si Meta ini, pendeta Meta itu ada utang sama saya. Dari kemarin nggak bisa bawa data. Itu dia. Dari kemarin tuh debat. Beneran sama saya aja dia nggak bisa, apalagi sama Gurunda. Wah, kacau. Alamak. Makanya dari tadi ngoceh terus kan. Nah, nggak ada data. Yang aku iki loh mas, yang aku pikirin iki loh mas, senas kamu obat piye, kok ngomongin Jawa piye? Lawang aku tuh wong jenek ponto, Jawa ponto maksudnya. Jawa ponto. Gitu loh, Mas. Tapi iki lo angel pendeta angel tuturane piye, para mendasih umat yo. Rauno data. Angel tuturane. Ya, harusnya dia malu gitu loh. Kalau dikatakan dosa waris itu adalah sebuah titah dari langit. Lalu Yesus kenapa mau kemudian mengatakan dengan lantangnya, "Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu." Itu sudah menolak dosa waris. Kalau dosa waris itu ada, maka Yohanes 8 nomor 37. Justru Yesus akan mengatakan, kamu ingin membunuhku karena ada firman di dalam dirimu, yaitu firman tentang dosa waris. Aku datang untuk menebus itu. Itu kalau ada yang disebut dosa waris. Orang-orang ketika ingin membunuh Yesus, artinya kalau dosa itu ada diwariskan, maka Yesus tidak akan menolak. Oh, ini sudah tiba saatnya digenapi, aku harus mati untuk dosa waris itu. Lah, tapi dia mengatakan sebaliknya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Disebabkan karena di dalam dirimu tidak memperoleh firman. Jadi firman dari mana dosa waris itu? Ya tak ada. Makanya Pak Pendesta tadi itu tak sanggup menunjukkan dalil. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan alias bohong waris. Gitu loh. Saya mas, iki lo, ono iki lo koncone pendeta jenenge sopo ke Deni. Mas Deni, selamat malam. Dosa waris no, harta waris yes. Lanjut. Iya tahu. Pak Deni. Bang Handi agak ngeresek suaranya Bang Handi. Hah? Suara Bang Handi agak ngeresek, ada kresek-kreseknya gitu. Keras banget. Oh iya? Masa sih? Masa sih Suruh orang begini. Jepang. Oh Mas Asi itu. Pak Deni. Ya udah sambut dulu tuh, kok nggak ngomong? Pak Deni Islam atau Kristen Pak Deni? Hayo sok nyarios ngomong. Pak Deni atuh ngecicing wae atuh naik ka luhur nah. Serius itu kan merek mobil, Akang. Ay ngalilir hungkul naik ka luhur kalah cicing sia. Angil tuturane palai mumet. Mendase mumet. Gara-gara wedus gembel. Bang Handi dulunya bagus banget suaranya. Bang Handi dulunya pembalap karung. Ora ono dalilnya. Hubungannya karung. Kita sapa Pak Yusuf saudara tuh, kita, Yusuf. M. Yusuf Sipahutar. Selamat malam, M. Yusuf Sipahutar, Kristen Muslim Bang. Jangki kodong paste lagi ngorok Iya ngorok itu Bunda. Ih, ngorok. Waduh. Orang tidur bisa naik. Itu diwariskan juga dari Adam itu. Ngorok waris. Moderator naikin lagi OT-nya moderator.
Kita sapa dulu Bang Pes. Ini kan kayak PlayStation ya. Pes, bola. Bang Pes, Kristen Muslim, saudara. Bang Pes. Oh, udahlah kau Bang. Siapa ini? Tommy Laisa, Kristen Muslim, saudara. Tommy Laisa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tommy Laisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Rems Kalau kita Mira, naik langsung Kristen bersuara Muslim. ya teman-teman ya. Itu dari tadi mintanya itu. Mereka tersepona mendengar suara Bang Zuma sehingga ketiduran. Dan teman-teman yang di bawah ya, ini yang narasumber Muslim semuanya di follow-follow ya. Biar mereka juga nanti bisa buka komal. Di follow-follow semua teman-teman. Dan syukuran jazakallah khairan kasiron sudah selalu mendukung komal ini dan komal Muslim semuanya. Jangan ke komal oten ya. Thomas ini kan Muslim. Apa naikkan Muslim? Siapa yang naikkan nih saudara kita? Rems Mira nggak nyahut ya Bang? Rems Mira. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih minta kelamaan ya sama pendeta tadi diskusi jadi? Kira-kira Gurunda pendeta Metasoponia ini mundur nggak tuh dari pendetanya? Dia kan janjinya mau mundur tuh. Iya, padahal dalilnya bertaburan loh itu. Iya. Dosa waris tak ada, berarti tujuannya hanya untuk jualan. Salah masuk room itu. Gitu ya. Salah masuk room, apes dia. Cadas, ketemu cadas. Aduh, cayo. Tapi mereka kan gak ada malu dia. Sekalipun ketahuan bohongnya gak ada malu dia. Korisen, Muslim Kristen saudara. Korisen, Bojes saja. Bojes, Kristen Muslim, saudara Bojes. Bang Bojes, suaraku gak ada kah? Ada Bun, loud and clear. Oh, thank you, Bun. Bojes. Oh, nggak kerungu sampean nih. Jadi memang mereka muter-muter kalau dimintai data tentang dosa waris. Itu sama dengan bundir. Joshua, ini saudara Kristen ini. Joshua, apa yang ditanggapi Bang? Silakan. Boleh saya nanya? Nanya melulu kau, giliran ditanya pasti kau kabur. Jangan kabur ya. Nggak apa-apa. Agamanya apa? Lanjut. Kristen dia, Kristen. Sering naik ke sini. Oh ya udah. Gini loh. Seperti yang diimani oleh teman-teman Muslim bahwa Onglonya itu sang pencipta. Padahal Onglo itu kan diperkenalkan Muhammad pada abad ke-7. Nah, sebelum Onglo itu ada, pohon pisang juga sudah ada, manusia juga sudah ada. Apa coba? Gimana cara kita membuktikan Onglo itu? Kalau Nabi Muhammad itu datangnya hari ini, maka barulah Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Tak ada yang salah. Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan tentang Elohim di abad 14 sebelum Masehi. Oke? Apakah nanti di abad 14 itu baru ada Tuhan? Enggak. Karena kebetulan pada abad itulah Nabi Musa diutus ke atas muka bumi ini. Abad pertama Masehi barulah ada yang disebut Bapa dalam tradisi Yudaisme melalui lisan Yesus. Kenapa? Karena Yesus diutus pada abad keempat. Oke? Kristen tidak mengenal nama Allah. Nanti Kristen mengenal Allah ketika dia masuk ke Indonesia. Bukan berarti Allah itu baru ada di Indonesia. Allah pencipta langit dan bumi
mengenalkan dirinya kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu memperkenalkan diri kepada Nabi Abraham, kepada anaknya Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus. Lalu kemudian kerajaan Yehuda dialihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kemudian Rabbus samawati wal ard, yang hakikatnya laisa kamislihi syai'. Sama pemahaman ini kalau saya boleh pinjam, sama seperti konsep ketuhanan dalam agama saudara. Sayangnya saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan konsep itu. Kalau saya, Allah satu-satunya Tuhan, segala sesuatu tergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak ada sesuatu yang setara dengannya. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Tapi kalau Anda, Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhan Anda nete, Tuhan Anda bernonot, disunat nonotnya, ditampar, diludahin, ditonjok mukanya, dipukul pentungan kepalanya, lalu kemudian ditelanjangin, dibagi-bagikan kainnya, lalu digantung, ditombak, lalu dibunuh, dikuburkan. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu kalau itu adalah Tuhannya Abraham? Bisa. Pernah Anda mendapatkan data di dalam pengajaran Yudaism Tuhan menjadi bayi? Pernah? Hah? Ya, ala Ishak dan ala Abraham. Ya, silakan. Di mana Tuhannya Nabi Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Pertama yang mau saya tanggapi dulu ya. Enggak, itu aja. Enggak usah tanggapi yang lain. Anggap saja yang lain itu mata kuliah gratis. Kalau Tuhannya Abraham dikatakan tidak serupa dengan makhluk, oke? Sekarang kan berbeda-beda. Enggak, yang ini aja, yang singkat aja. Di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Nah, tapi boleh saya tanggapi dulu yang pertama ya. Yang lain enggak usah, anggap saja itu mata kuliah gratis. Kita langsung ke saudara di tempat saya ini udah jam 22. Lewat. Di sini jam 23. Lewat 2 jam. Saya belum selesai, itulah kamu. Lewat 20. Jam 22, lewat 2 jam, lewat 11 menit. Belum selesai saya. Makanya kalau loncatan berpikirnya lemah, jangan ikut debat. Jadi gini, tolong kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah menjadi bayi. Silakan. Tapi ayolah saya tanggapi dulu dong yang pertama. Enggak usah, anggap saja itu kuliah gratis buat Anda. Ini aja yang kita kerucutkan. Masalahnya pemahaman kita berbeda-beda loh. Enggak sama. Justru karena itu orang Yahudi Tuhannya satu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jelas itu. Oke? Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bilangan 23 nomor 19. Sama. Kok sama? Walam yakul lahu kufuwan ahad. 2 Samuel 7 nomor 22. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tidak ada yang setara. Sama. Konsep kami sama. Sekarang derita Anda. Tuhan Anda pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi. Biar kita bisa mengambil konsep Kristen ini sebagai bagian daripada agama samawi. Silakan. Bukan pernah menjadi bayi. Tuhan para nabi-nabi terdahulu itu pernah mengutus firman-Nya menjadi daging atau menjadi manusia. Ya, kalau begitu saya juga tahu. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Nabi Isa berasal dari kalimat Tuhan. Dari roh Tuhan. Tapi jadi bayi ada nggak konsep itu? Ya itu di Alkitab. Tapi saya tanggapi dulu yang pertama. Itu aja dulu. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga udahlah. Sekarang masalahnya Tuhannya Bani Israel. Saudara, Tuhannya Bani Israel pernah nggak jadi bayi? Mengutus firman Tuhan Bani Israel pernah mengutus firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia, menjadi bayi. Kalau mengutus, yes, ini menjadi bayi. Tuhannya Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Cak Ayu. Iya, Tuhan mereka ya.
Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu. Kolose 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bukan firman menjadi daging. Bukan saya sedang membahas. Iya, sampai sekarang, Saya sampai tidak sekarang sedang Tuhan membahas mereka itu Yohanes. Saya sedang membahas bisikan Roh Kudus. Roh halus yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Tuhan menjadi daging. Tuhan para Tuhan nabi menjadi bayi. terdahulu itu pernah menjadi manusia. Tuhan menjadi bayi. Di mana Yaitu dalilnya? Yaitu Tuhan di abad pertama. Yang saya tanya Abraham. Pernah nggak Tuhannya Abraham menjadi bayi? Semua nabi-nabi terdahulu. Di mana dalilnya? Tuhannya Yesus. Ngawur. Mana dalilnya? Bapak Tuhannya itu bagian dari Yesus. Yesus itu bagian dari Di Bapa. mana dalilnya? Kalau kita Yesus menyembah Yesus sama dengan menyembah Yesus Bapa. itu Kita Tuhan. menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus. Saudara, jangan mabuknya di sinilah. Yang saya Boleh tanya. nggak saya tanggapin yang pertama? Iya, di mana dalilnya Tuhannya Abraham jadi bayi? Boleh nggak saya tanggapi yang pertama? Saya Enggak jawab. perlu, anggap saja itu kuliah Yesus gratis. itu Allah Ishak Allah Abraham. Di mana dalilnya Yesus ala Allah Isa menjadi ala Abraham? manusia. Di Yesus mana itu- dalilnya? Kenapa? Di mana dalilnya Yesus ala Abraham ala Isa? Iya, Yesus itu Allah Ishak Allah Abraham. Dalilnya di mana? Oke, bentar saya cari dulu. Masalahnya, makanya saya tanya juga pertama. Oke, bentar saya cari ayatnya ya. Masalahnya sungguh lupa saya. Kamu cari sampai istrimu bertelur, tidak akan pernah bisa kutemukan. Ada. Allah Ishak Allah Abraham. Silakan. Saya tunggu. Jangan melangkah ke tempat lain sebelum kau tunjukkan itu. Jangan Silakan. diturunkan ya. Iya, silakan. Oke. Ya. Istrinya bertelur. Iya. Aduh. Kau jual celana dalam, itu semua demi doktrin. Kamu rela makan sendal karena doktrin. Kamu gila, itu semua karena doktrin. Mana? Bagus banget. Yesus ala Abraham ala Ishak, mana dalilnya? Sampai bini lu bertelur. Matius 22 ayat 31. Asik. Matius 22 dibawanya, mampus. Kalau ya silakan Anda bacakan, silakan biar kita tertawa rame-rame sini. Silakan. Coba. Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di mana tertulis itu? Kan udah saya kasih tahu dalilnya, brother. Matius 22 nomor 23 mana ada? Bukan nomor 23. Matius 22 ayat 31 bukan 23. Oh, berarti telingamu sudah rusak. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Gak ada Allah di situ. Lah itu ada di situ. Iya Allah, itu bacanya Allah. Iya makanya, kamu dapat dari mana? Itulah saudara, agamamu ini aneh. Tetapi Boleh saya tentang tanggapi yang pertama? kebangkitan Boleh saya- orang-orang mati, tidakkah Akulah kamu anak baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah bersabda, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, akulah ilah Loh, ini itu udah. Apa lagi? Siapa yang berfirman di situ? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus sedang mengutip ucapan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, Yesus sedang mengutip ucapan. akulah ilah Abraham, ilah Yesus sedang mengutip. Mengutip Terus? apa? Baca kitab gitu. Loh, Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Iya kan yang mengatakan itu Yesus, akulah Allah. Ya kalau saya yang membacakan itu berarti itu juga ucapan saya gitu. Kenapa? Kalau saya membaca itu berarti saya juga adalah Allah Abraham gitu. Kita mengikuti Bible dong. Loh, Yesusnya mengikuti perjanjian lama dong.
Keluaran 3 nomor 6. Dikasih dalil. Saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Boleh? Dikasih dalil. Oke, saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Berhenti dulu nangis. Nih. Lalu Elohim berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran 3 nomor 6. Yesus sedang mengutip Keluaran 3 nomor 6. Teman-teman mari tertawa. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya kan sama, brother, 1, 2, 3. Sayang semuanya. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa, perkataan Bapa itu perkataan Yesus. Mengutip Keluaran 3 nomor 6. Ya kan sama. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa, perkataan Bapa itu perkataan Yesus. Aduh. Enggak malu dia. Udah, kamu turun. Kamu turun. Kamu cari gereja, temui pendetamu, cari celana dalamnya, celap, jilat tangan lo. Jangan permalukan Kristen yang lain. Di situ Yesus sudah mengutip kitab Keluaran. Lalu Tuhan berfirman, akulah ilah ayahmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Makanya di data Yohanes di Matius 22 nomor 31 itu Yesus berkata 31-nya, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah berfirman, akulah ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Oke. Banyak orang sedeng karena tak sanggup kemudian menghadapi para apologet Islam yang sangat tangguh. Karena umat Islam itu dilindungi oleh Bible. Bible pasang badan. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Padahal Allah membalasnya justru tulisan-tulisan tangan mereka yang membuka aib mereka sendiri. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Bohong yang diwariskan itulah pembalasan kepada kejahatan si cupu. Si cupu yang mati akalnya. Beragama dengan simbol salib. Ternyata perintah Tuhan hanya menyembah kepada Allah dengan menghadap ke bait suci, bukan menghadap ke tiang salib. Adakah? Oke, izin. Kita sapa dulu Gwine. Ada yang mengetik Bun. Gwine. Sorry, ada yang mengetik di bawah Bun atas nama Hunter. Berani Suma lawan saya? Berani dong. Naik sini dek. Hunter naik sini dek. Naik. Ayo naik. Sini dek. Turunkan yang lain dek. Sini naik dek. Sini. Biar ku ajari arti sebuah kebenaran. Silakan. Bang mau nanya bang. Ya, silakan. Dari sekte mana? Kamu Kristen Gwine? Kristen Gwinifer Kristen. Oten. Oke. Kenapa suaramu bisik-bisik? Kau ini ya, kamu numpang wifi tetanggamu ya? Kenapa bisik-bisik bang? Oh ada orang tuamu, silahkan.
Silakan bertanya. Dikatakan Masehi itu semenjak apa? Masehi itu sejak Ini si bro admin Gurunda. Biar gak ketahuan dia. Weh, nipu kau. Masehi. Masa sih? Masehi, Mas. Dikatakan Masehi itu semenjak apa, Bang? Masehi. Masehi. Sejak kelahiran Yesus. Iya. Apa sih bisik-bisik? Betul itu. Ada ortu. Ada ortu. Apa hubungannya dengan materi kita? Ada orang tuanya. Oh. Itu, seingatku, penanggalan tahun yang digunakan oleh kalender Gregorian. Pas kelahiran Yesus itu Gurunda 1 Masehi. Iya, itu kalender Julian. Berdirinya di kota Roma berdasarkan kekaisaran Roma. Jadi ada hubungannya itu. Seumur-umur baru ada diskusi bisik-bisik. Ya Allah ya Rabbi. Lanjutlah. Mengacu kepada kelahiran Yesus Kristus. Jadi penanggalan daripada Masehi itu sangat dipengaruhi oleh tradisi astronomi Mesir kuno. Bang, itu pas lahirnya jadi bayi atau pas naiknya Yesus? Jadi bayi itu berbicara mengenai kelahiran Yesus. Saat itu sudah ada kemudian gereja Kaisar Justinian kalau nggak salah, seorang tokoh Katolik, membuat perhitungan tahun dengan nazar tahun kelahiran Yesus. Itulah dia orangnya. Seperti itu. Oke ya, udah paham. Sudah paham. Udah, Bang. Itu aja, Bang. Iya. Oh, udah. Asyhadu. Sudah ikut turun ya. Asyhadu. Besok, Bang. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Turunin pun. Ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai nyambut sarungnya. Oi. Astagfirullah. Kita hargai Guru beliau. udah ketularan. Soalnya orang tuanya Muslim. Iya, si bro admin. Karena selama ini dia kelihatannya beliau ini sibuk melakukan penekanan kepada orang tuanya untuk kembali ke agama lama Kristen, tapi nggak berhasil gitu loh. Mencari celah, tapi nggak berhasil. Malah dia semakin ragu dengan keyakinannya. Semoga aja beliau bisa. Tapi justru orang tuanya Bro Admin juga sibuk mengambil piti-pitinya Bang Juma dikirim ke Bro Admin. Gitu. Tapi sekarang dia serumah habis lebaran Bang Andi. Habis lebaran mereka serumah, bahaya ini. Tapi ini yang bernama Hunter naik. Ya, tapi orang tuanya Bro Admin dia nggak tahu kalau Bro Admin itu sering diskusi sama Bang Juma. Ini ada perang dingin nih gitu loh. Ya udah ada tamu Bunda, lanjut. Salam kenal aja Bang. Naik Hunter yang berasa punya nyali bernama Hunter naik, silakan. Goden, assalamualaikum. Beliau Muslim ini namanya aja Goden. Assalamualaikum Bang Goden. Apa yang disampaikan Salam Bang? kenal aja semuanya Bang. Kalau aku buka dulu profilnya, dia Muslim Kristen. Ya itu aja Bang ya disampaikan. Salam kenal kembali Bang. Salam kenal aja Bang.
Akhirnya Saudara Hunter. Ya. Selamat malam untuk semuanya. Ya, Malan. Gimana kabar Saudara Hunter? Baik, 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 Bang. Baik. Di sini saya kenapa bertanya, Anda terlalu bertanya, Bang? Iya, maksud saya kenapa terlalu birahi dengan Bang Suma? Ada apa, Bang? Karena begini, Bang, Abang bernarasinya selalu memakai Alkitab. Maksud saya begini loh, Bang. Kalau Abang jual agama Abang, nggak usah Abang mirroring sama Alkitab. Jadi nggak nyambung gitu loh, Bang. Kok saya jadi jual agama? Enggak dong. Enggak. Jadi polanya gini, Saudara. Umat Islam itu menjadi Islam karena mereka disuplai pengetahuan dari Al-Quran. Sementara kalian menjadi Kristen itu nggak ada suplai dari Bible. Oh gitu. Yes. Saya Anda tanya, lihat Bang, tadi Al-Quran- pendetanya? Anda lihat pendeta tadi di sini? Saya tanya tentang dalil. Ada nggak suplai dalil untuk dosa waris? Emang Abang tahu dia pendeta apa bukan? Dia ngakunya seperti itu. Oh, jangan, Bang. Kalau Loh, kita dia ngaku aja susah, Bang. Dulu waktu saya berdiskusi pekan lalu bulan suci, saya diskusi sama dia. Dia mengaku pendeta kok. Saya aja sebagai pendeta kata dia. Nah, dia ngaku. Nah sekarang narasi yang saya katakan kepada saudara, dosa waris Kristen ini ada nggak suplai dari Bible? Dosa waris itu, Bang, yang setahu saya begini loh, Bang. Itu 3 keturunan itu kena semua. Contoh kayak Muhammad, anaknya kan metong semua, Bang. Alamak. Oh iya lah, Bang, dosa waris ya. Saya nanya, anak Muhammad ada nggak yang hidup, Bang? Juga yang dipenggal ya. Paulus juga kena ya karena dia dipenggal. Kok larinya ke situ? Anda punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke kami yang tidak menganut dosa waris. Anda yang menganut dosa waris itu tolong Saya sekedar tunjukkan begini. dalil penguat pendukungnya, validasinya mana dosa waris ini. Mana? Dosa waris itu begini, Bang, kalau di keyakinan Kristen, Bang. Jadi 3 keturunan. Dalil, Bentar, sebentar, dalil. Bang. Kalau bisa dalil, Abang kan dari tadi nggak ada pakai dalil, Bang. Ya, mana dalilnya? Kalau dosa waris itu ada. Kan sebuah konsep dalam sebuah agama itu harus berlandaskan dalil. Kalau tak ada berarti itu karangan. Agama yang menggunakan karangan dalam kaidah keagamaan, agama itu bermasalah. Dan ketika agama itu bermasalah, dianut oleh manusia, maka manusia yang menganutnya itu adalah manusia yang bermasalah. Berarti sholat 5 waktu dalilnya di Al-Quran di mana, Bang? Sholat Coba itu sebutkan. perintahnya jelas. Nanti Sholat saya 5 terangkan. waktu. Ya, asar ada perintahnya, subuh ada Apa perintahnya, maghrib ada perintahnya, isya ada perintahnya, semua ada perintahnya. Sholat itu dalam Al-Quran ada. Tapi dalilnya untuk dosa waris ini Jangan mana? menutup-nutupi, Bang. Dalilnya mana, Bang? Setahu Astagfirullah. saya, Al-Quran itu Janganlah- tidak mengatur sholat, Bang. Jangan kemudian Anda melemparkan terkait sholat karena kelemahan agama saudara. Al-Quran, dengarkan, Al-Quran saya ketika berbicara mengenai sholat, jangankan sholat waktunya, tentang gerakan sholatnya saja ayatnya lengkap dalam Al-Quran. Gimana, Bang? Yang Sholat adanya di subuh diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Oke? Juga diterangkan dalam An-Nur ayat 58. Sholat zuhur diterangkan di dalam Ar-Rum ayat 18. Juga diterangkan An-Nur 58. Asar diterangkan dalam Al-Quran surah Asar ayat 1. Dan juga diterangkan kemudian di Al-Quran surah 30 ayat 18. Al-Mu'minun ayat 55 dan seterusnya. Maghrib diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, 177 dan Al-Muzammil ayat 9. Isya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58 dan seterusnya. Tak ada yang kurang di Islam itu. Jadi kaidah yang kami lakukan dalam beragama itu ada hukumnya, ada perintahnya. Nah, sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitabnya Yahudi terkait dosa waris ini.
1. Kitab Yahudi yang gimana bang maksudnya bang? 2. Ya kitabnya Yahudi. Perjanjian lama apakah di perjanjian baru? Kitabnya Yahudi itu perjanjian lama, yang adalah perjanjian baru. Dari mana Silakan. dasarnya abang mengatakan kitab Yahudi perjanjian lama? Saya tanya sama abang. Dasarnya? Abang hanya di dasarnya Taurat kan? Itu aja kan yang abang tahu. Mazmur 47 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak Mazmur aku itu berikan rasul apa kepada nabi, Bang? bangsa lain. Jangan melebar kemana-mana. Pertanyaanmu sudah 2000 loh pertanyaanmu. Saya Pertanyaan tahu. saya satu pun tak Anda jawab. Cuman satu doang. Dalil dosa waris di dalam kitabnya Yahudi mana? Dosa waris. Dalilnya. Kalau kami bang di perjanjian Saya baru saya tidak ada tanya lagi Anda. Sebentar bang. Saya tidak Satu-satu tanya lah, Bang. kalian aliteng. Yang saya tanya dalil di kitabnya Iya, Yahudi tentang satu-satu, dosa waris Bang. itu mana? Ya Satu-satu satu-satu. Ngapain ku bahas dirimu? Yang ngomong. Saya Jadi gini, minta dalil dalam kitabnya Yahudi tentang dosa waris. Selesai. Kalau dalil Mute. Dia mau kasih dalil. Siapa yang mute? Dalil bang silakan. main gimana? Ya dalil silakan dalil. Monggo. Jadi begini bang, saya terangkan sedikit bang ya. Kalau di perjanjian lama itu kan kami kan belum kedatangan Yesus Kristus bang untuk sang penebus kami. Dosa waris itu berlaku di perjanjian lama bang. Setelah kedatangan Yesus itu dosa waris itu udah putus bang. Di mute. Yang minta dalil bukan menerangkan. Lanjut. Dalilnya. Saya tahu kualitas Islamnya beginilah. Saya ngomong di mute, ya nggak apa-apa. Udah kamu turun, cari gereja, Bukan turun, temui Bang. pendeta, cari pendeta. Boleh saya nanya bang satu bang? Colok pantatnya, jilat tanganmu. Diminta dalil dia nyanyi. Mana sih? Gak ada dalil dosa waris. Cuma gak saya ada. jawab ya, soalnya saya nggak bakalan lama di room dipakal ditendang. Mazmur 51 ayat 7 itu ada dalil dosa waris dalam kitab perjanjian lama, kitab Yahudi. Sudah saya bakar telingamu itu kau pakai itu nggak bisa kau jelaskan. Mazmur 51 mana ada dosa waris di situ? Ya kau baca dulu, nggak usah kau bilang. Ya silakan, Mazmur. kamu yang baca. Mazmur 51 tolong tunjukkan dosa warisnya di mana? Yaudah kamu baca dulu biar saya jelaskan. Silakan kamu baca. Silakan. Kamu kan biasanya punya Alkitab. Lah kamu baca, Paling pintar. kamu tuh cuma sebut, saya juga bisa kok nyebut-nyebut kayak gitu. Mana? Mana tunjukkan? Mana dosa waris? Iya bentar ini lagi buka. Saya pengen Alamak. tahu nanti takianmu kemana nih larinya. Setidaknya pengen tahu lah. Ya Nih, silakan. dengerin. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mana dosa waris? Hei. Dosa waris mana? Waris itu apa sih? Dosa waris dari Adam. Ini yang kamu bacakan itu adalah untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Saya nggak yang bilang saya untuk- minta saya nggak bilang, dengerin dulu. dalilnya terkait kaidah dosa diwariskan kepada keturunan Adam itu mana? Kalau udah dikandung dalam dosa apa namanya? Itu ucapan dari pemimpin biduan Mazmur Orang gila Daud. juga kalau bisa baca ini akan bilang ini ucapan. Yang saya minta firman Tuhannya Cahayu. Ini firman Tuhan Cahayu. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah bacaan biduan Mazmur dari Daud. Ya udahlah. Firman Tuhan yang saya terus- minta. Loh, Firman Tuhan. Dengerin cuma, kalau Ya. kau bilang kitab Mazmur ini, dengerin dulu gantian. Kalau kau bilang kitab Mazmur ini bukan firman Tuhan, dengar ya. Kamu aturannya bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan firman Tuhan. Ya memang Fair bukan. dong. Ini Oh. masalah. Ya udah ngapain kamu nanya, goblok? Iya, saya nanya dalil tuyul. Firman Tuhan. Tarsan. Koclo. Tarsan kota. Masih mending daripada Tarsan hutan. Saya minta dalil. Dalil tentang dosa waris.
ini biduan Mazmur dari Daud itu bercerita tentang Waktu kan ngeripot dia. Ya Allah, keripot Gurunda. Kena report. Gurunda kena report. Gak usah dinaikkan itu kafir tadi. Emosi dia. Emosi dia baru nge-report. Dipantau. Harusnya jujur kan, nggak ada dalilnya, cuma kami mengimani. Iya, harusnya jujur aja. Gak ada pun maksa. Makanya dari dulu saya bilang ini di blacklist di Muslim, ini hanya mereport. Terus kata-katanya kasar, kotor. Kalau dipaksakan Mazmur 51 nomor 7 itu, ya yang dinyanyikan oleh pemimpin biduan itu, syair Daud, itu juga Yesus kena loh dosa waris. Karena Yesus pernah ada dalam kandungan. Tadi kan saya tampol di situ. Bayi Yesus dalam kandungan kena dong dosa waris kalau pakai itu. Karena setiap bayi dalam kandungan kalau dia pakai itu kena dosa waris. Kasihan banget tuh bayi Yesus kena dosa waris dari Adam. Banyu yang jadi korban satu lagi korban. Kok Iya, Bang Juma jadi kena ya padahal nggak kasar ya Gurunda ya? ya bukan dari YouTube-nya, laporan terlalu banyak. Oh. Ya, jadi lucu-lucu ini teman-teman. Ini materi-materi yang sudah pernah kita bawa pada saat di Facebook. Ini masih dibawa lagi ke sini tentang dosa waris. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki kemudian pegangan. Tidak ada penolong bagi mereka untuk nipu. Coba teman-teman arahkan pandangan ke dalam kitab yang disebutkan tadi Mazmur 51, konsentrasinya di nomor 7-nya itu. Apa yang dikatakan di sana? Dan bersihkanlah aku kemudian. Dengan apa? Dengan hisop. Ini nih. Iya. Bang Zuma, jangan di-kick dong, ngobrolnya santai dong. Anda tidak bisa berdialog secara ilmiah. Kalau Anda Abang hanya buka aja berbicara tiga mengenai terus, akal-akalan, di sini bukan tempatnya, bro. Saya minta Saya cuma dalil. nanya satu aja bang, nggak usah. Saya minta dalil loh. Minta dalil loh saya. Tolong dihargai. Saya minta dalil tentang dosa waris. Mana dalil? Dosa waris itu begini bang, jangan di-mute ya. Dosa waris itu di Muhammad yang dapatnya bang. Anaknya 3 metong semua. Anda turun ke bawah, turun. Cari gereja, temui pendeta Anda. Seperti biasa, cerat. Halo. Ntar. Diminta dosa waris, larinya ke Nabi kami. Apa hubungannya coba? Itu namanya Halo, Juma. Halo bro. Ya, gimana kabarnya Bang Jum? Baik saudara. Iya. Baik. Bagaimana dengan para penulis termasuk Tuhanmu mati terkutuk? Dosa waris itu. Kenapa lari ke Nabi kami? Dasar penghujat lo. Halo, bisa aku bacakan? Bisa. Oke, dari Keluaran 34 ayat 7 ya. Ya. Oke, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia dalilnya. Gimana? Udah? Tunggu. Itu malah diampuni di situ. Kenapa itu? Satu-satu. Jangan semua main keroyokan. Satu-satu. Iya kan bisa diminta. Mana tadi? Coba dibacakan. Silakan. Gimana sih ini di mute terus? Ya. Saya lagi ngomong di mute. Keluaran 34 ayat 7.
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia, Bang. Iya. Itu dia. Itulah dia namanya dosa waris, Bang. Jadi keturunan kelima. Jadi gimana ya? Nanti keturunan ke 100, ke 200, ke 300. Lu. Namanya diwariskan. Gantian. Saya udah tamat dengan pola yang kelima, kalian. yang ke 100. Dengar, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, yang kita minta ini dosa yang diwariskan. Dosa yang diwariskan. Ini berbicara mengenai Tuhan menghukum. Menghukum orang yang bersalah kemudian. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda baca Yehezkiel 18. Apa yang diterangkan di Yehezkiel 18 kemudian? Nomor 18-nya. Coba Anda baca. Dosa tanggung masing-masing. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang yang fasik akan menerima bertanggung jawab atas kefasikannya. Oke? Oke? Gugur. Artinya kalau bapaknya yang nyolong, ya bapaknya yang berdosa, bukan anaknya. Gitu. Apa rahasia Bang Handi yang muncul di Keluaran 34? Kenapa Islam muncul di abad ke-7? Perikopnya kan di situ untuk Musa, perjanjian di Dua Lobatu, yang perjanjian baru di situ, Pak. Nah, ini kan endingnya ada di situ ya. Ini kalau mau ditafsirkan bebas sama seperti mereka, kita pun bisa mentafsirkan bebas. Ya kan? Sejak kapan kemudian agama Katolik itu resmi sebagai agama kekaisaran? Ada yang paham? Ada yang tahu? Kapan agama Katolik ini diresmikan sebagai agama kekaisaran? Sejak disetujui kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus. Kapan kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru ini dikawinkan, dipasangkan? Tentang dosa waris. Abad keempat. Abad keempat Yesus mulai dilantik menjadi Tuhan. Orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan abad keempat. Anaknya, anak ke berapa? Keturunannya, terus kemudian anaknya, cucunya, kemudian apa lagi? Keturunan ketiga dan keempat. Keturunan keempat itu dosa-dosanya kemudian. Nah, keturunan kelima lahirlah Nabi Muhammad SAW. Keturunan kelima bebas, maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada keturunan yang kelima. Litubayyina linnasi.
Kenapa Islam itu datang nanti di abad ke-7? Karena Tuhan masih marah kepada keturunan anaknya, cucunya, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena utusannya dianggap menjadi Tuhan. Itu kalau mau tafsir bebas. Tapi itu masuk akal. Daripada dosa tadi diwariskan. Mana buktinya? Kalau dosa diwariskan sampai keturunan keempat, berarti nanti di keturunan kelima muncul lagi pelaku dosa Adam, diwariskan lagi. Nah, pada keturunan kelima muncul lagi Adam, diwariskan lagi. Begitu seterusnya. Itu akal-akalan, masih masuk akal di saya. Kenapa? Keturunan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat, kelima itu sudah jatuh di abad ke-7. Datanglah Nabi Muhammad untuk keturunan kelima supaya mereka semuanya ikut Islam. Dosa keturunan dari generasi kedua, ketiga, dan pertama kepada mereka yang menuhankan Yesus itu tidak dibebankan lagi kepada keturunan kelima bila mana mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Islam datang di abad ke-7? Karena Tuhan membiarkan keturunannya pendosa pelantik Yesus ini menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat untuk dikutuk oleh Allah. Itu lebih masuk akal daripada konsep dosa waris. Begitu. Silakan Bang Handi, mana tahu masih ada yang mau bertelur malam ini, silakan. Aku pernah membahas dulu di Zoom ya mengenai dosa waris. Saya minta juga datanya ya, banyak sekali data yang baru dia bawa. Tapi karena saya kasihan, saya ikuti arahnya. Terus saya kasih pertanyaan begini, apakah semua manusia itu menurut kepercayaan kamu, data yang kau pelintir-pelintir itu kena dosa waris? Katanya iya. Saya tanya, apakah Maria itu manusia? Katanya iya. Apakah Maria ada dosa warisnya? Bingung. Kalau Maria ada dosa warisnya, dia bukan wanita suci. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Tidak. Kena juga kan yang ujungnya Pak Nyuma? Berarti Yesus berasal dari keturunan dosa waris. Dosa waris. Jadi Yesus ada dosa? Katanya nggak ada. Kena juga. Kena juga. Kena juga. Bengkok juga rahangnya dibuat dalil itu. Apakah Yesus manusia? Iya. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Iya. Tidak. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Yesus ada dosa waris? Kena. Tidak menurut dia. Karena Saya waras, jadi saya bilang kena. Itulah, makanya lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Maju kena, mundur kena. Oke teman-teman, mohon izin Bang Andi. Iya. Supaya kalian tidak ketipu dengan akun-akun Bang Suma palsu atau sahabat Bang Suma palsu, silakan dipantau di channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau yang live TikTok itu menggunakan Bang Suma asli, pasti akan ditautkan ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kalau tidak, itu tidak di-live-kan di channel Zulkifli M. Abbas Official. Untuk itu supaya nggak ketipu, pantau melalui channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau memang TikToknya lagi live, lihat di YouTube. YouTube-nya Bang Suma, kalau live juga berarti itu asli. Maka solusinya subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official supaya nggak ketipu dengan para penipu yang beredar menggunakan akun Bang Suma. Itu sama seperti Kristus palsu. Mereka mengatasnamakan Kristus palsu agar dipercaya, agar yang lain bisa tersesatkan. Nah sama hari ini mereka menggunakan Bang Suma palsu supaya banyak menyesatkan kemudian netizen. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi silakan saya pantau di YouTube. Mudah-mudahan malam ini bisa tembus sampai berapa teman-teman? Berapa Bang Andi? 1 juta. 1 juta. 1 juta tahun ini. Pokoknya tahun ini harus 1 juta, jangan enggak.
Kalau sampai tahun ini nggak nyampe 1 juta, berarti Anda salah dukung. Berarti mengurangi semangat kami loh nanti. Insya Allah bulan 9 yang akan datang kami akan milad yang kedua Apologet Islam Indonesia. Semoga di sana tercapai 1 juta subscribe untuk Zulkifli Abbas. Makasih. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian. Channel Zulkifli Abbas itu didukung. Jangan cuma TikToknya aja yang didukung. Channel Zulkifli Abbasnya. Kenapa harus channel Zulkifli Abbas YouTube? Kalau TikTok, teman-teman, habis live, tutup TikToknya, itu tidak tersimpan. Terhapus. Gak bisa diputar ulang. Kecuali ada yang merekamnya. Nah, YouTube ini yang merekamnya. Jadi jejak digitalnya itu ada di YouTube. Makanya YouTube ini yang harus dipelihara supaya anak generasi berikutnya itu bisa melihat channel-channel kita yang ada. Bahwa pada tahun sekian ada yang berdebat membahas tentang keyakinan. Nah, bisa lihat di YouTube. Zulkifli Abbas Official. Silakan teman-teman. Terima kasih. Itu disebut amal waris, amal jariah itu namanya. Amal waris itu. Amal waris. Amal waris. Ya, Kemudian ada 3.000. Kalau API masuk juga. semua ini subscribe ini lumayan. Silakan. Iya, ya. Ya, yang terafiliasi ke API juga Handi Celebes, Zulkifli Abbas Official, Lensa News Muslim, Mantape, Panglima Apologet Islam, dan apalagi lupa saya. Begini aja deh, bisa nggak sekarang ke YouTube dulu, ke Zulkifli Abbas dulu. Kalau habis dari sana berkenaan mampir di Andi Celebes Channel. Kalau berkenan, kalau enggak ya balik lagi ke sini. Ayo ke YouTube dulu. Baru balik lagi ke sini. Zulkifli Abbas, cari di pencarian YouTube. Kalau mau mampir di channel saya boleh, kalau nggak ada masalah. Yang penting mampir. Yang penting mampir. Karena YouTube itu selalu ada, tidak diedit. Masa artis-artis nilainya cuma bukan memandang enteng artis ya. Di sana juga ada edukasi sih. Ya pargoi gitu ya. Memperlihatkan aurat. Subscribe-nya kok sampai 2 juta, 1 juta. Ini untuk memperkuat akidah Islam, diskusi perbandingan agama kok. Nama YouTube-nya bukan Bang Juma, Zulkifli Abbas Official. Zulkifli Abbas. Silakan di sana kalau habis subscribe nonton sekira 5 menit lah. Kalau bisa komentar di situ live chat. Selamat berkenalan. Di sana juga banyak yang nonton. Di tempat saya hampir ada 800 lebih yang nonton. Saya 30. Ya, tempat saya di Andi Celebes Channel. Nah, itu ada loh Cimol, udah dong Bang Andi. Makasih ya. Yang dari udah pindah tuh dari YouTube dari TikTok ke YouTube. Ada Bang Cimol, Cipto. Udah. Baru 2. Di Banyumas udah berapa yang pindah? Ada 1.700 ini Bang Andi. Ya. Yang baru datang, Oh, yang baru absen. datang banyak ini, alhamdulillah. Indramayu ada Trikus Wantoro, Jihad Fisabilillah, Ahmad Dinaru, Hasan Basri, Bajul Angop, Awal Tobing, dan seterusnya. William. Oh, rame kali, Masya Allah. Syukran. Kasih kunci biru lah, admin kasih kunci biru. Jangan sembarangan, tapi suka ada penyusup. Kalau saya nanti kasih. akan kita kasih pelan-pelan, Bang Andi. Pelan-pelan ya. Habis dari Zulkifli Abbas, kalau tidak mau mampir di channel saya, Andi Celebes Channel, nggak apa-apa, tapi silakan mampir. Mampirnya ke Bunda Mila dong, ke Mila Amerika dong, ikutan. Ah, betul. Bang Zuma. Betul. Nanti di ini saya gabungin, sekarang kan belum bisa live nih. Tapi segera insya Allah saya bisa juga ikut menyiarkan apa yang Bang Zuma siarkan di YouTube. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nunggu 1000 dulu, baru 900 ini followernya. Iya Bun, silakan di follow. Aku juga Silakan. lihat di sini. Bunda Mila punya di follow, Bunda Rahma juga. Mau nanya Bang, Oh, nanya apa? Silakan. apa yang Abang ketahui tentang
asal muasal tuh Kristen sama Tuhannya Bang. Asal usul Kristen itu kan konsep yang dihadirkan oleh Katolik, Bang. Coba Anda pelajari secara Trimurti. Trimurti dan juga Trinitas. Itu ada kesamaan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian mengalami revisian sampai ke abad keempat, bagaimana Kaisar pada saat itu Ptolemy II meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi awalnya yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing yang sudah tidak bisa menggunakan, yang tidak mengerti lagi bahasa suci, bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kitab terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, dari bentuk Septuaginta ini apakah kemudian diterima begitu saja? Enggak. Masih melakukan kemudian yang disebut revisian berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan kepada agama mereka yang lama, yaitu ajaran nenek moyang mereka, ajaran politeisme, Helenisme. Maka ketika agama ini hendak dibentuk, digabungkanlah kemudian ajaran tauhid dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Lahirlah agama saudara. Sinkretisme namanya. Mengkawinkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi kuno. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat pohon Natal, Sinterklas, apalagi lampu-lampu yang ada di pohon Natal itu apa itu? Simbol-simbol apa itu semua? Termasuk penyaliban. Itu simbol apa semua itu? Apakah itu adalah simbol-simbol kenabian dari Bani Israel? Tidak ada, Bang. Tidak ada Bani Israel mengajarkan pohon Natal, hari Natal. Nggak ada. Kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus itu nggak ada. Nggak ada diajarkan oleh Bani Israel, itu nggak ada kayak gitu. Masa saudara nggak heran sih? Dari mana Kristen ini? Nggak tahu Bang, cuman warisan ortu. Nah itu dia yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sehingga ketika Anda ditanya, siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Bingung. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan Al-Quran tidak keliru menginformasikan itu. Yang maha mengetahui. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jadi ya betul. Kalian hanya mengikuti nenek moyang. Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Nenek moyang kalian aja yang kalian ikuti. Sampai kalian mau beragama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi Bang, penganut Taurat, menyebut Paulus itu sebagai penyakit sampar. Yang bukan hanya sekedar penyakit sampar. Tapi dikatakan Paulus ini adalah penyesat yang telah menyesatkan
seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bukan Bang Suma loh yang mengatakan itu. Orang Yahudi ahli Taurat loh. Yang mengatakan Paulus itu penyakit sampar, penyesat. Dan dia adalah sekte dari Nasrani. Atau Nasorios dalam bahasa Yunani. Dalil Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana Lukas menerima informasi itu? Dari hasil penyelidikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu. Kalau Paulus aja disebut sebagai penyakit sampar, penyesat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi aja disesatkan. Apalagi kita yang bukan orang Yahudi. Gitu loh Bang. Nah, sebenarnya tuh Paulus itu kenal atau tidak sama Yesus, Bang? Enggak kenal. Saudara, coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 50. Apa kata Paulus di situ? Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih sebagai apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3, Tuhan memilih penyesat sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau dia dipilih menjadi orang benar, maka dia yang mendampingi Yesus. Dia dipilih Yesus. Matius Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini? Memilih yang 12 orang ini ada nggak Paulus? Nggak ada. Berarti siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam rahim? Dan dipilih sebagai apa? Tuhan yang memilih dia. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Kenapa saya katakan sebagai penyesat? Coba baca Bible. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil ke semua anaknya, ke-12 anaknya, lalu meramalkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Benyamin, lakumu seperti serigala. Kau merampas pada pagi hari, sore hari kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Filipi 3 nomor 5. Merampas hukum Taurat, merampas Yesus dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Tergenapi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Tapi orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad? Oh bukan, Paulus. Di mana dalilnya Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan celaka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat meskipun dia tidak nganut Taurat. Itu jelas itu saudara. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia sebagai orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu nubuat. Siapa yang menggenapi? Orang Farisi yang berlautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya. Tapi bukannya menjadi selamat, tapi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena setelah menjadi pengikutnya, diajarkannya menyembah kepada makhluk roh yang bernama Kristus. Sedangkan Yesusnya menabrak kemudian dengan pernyataannya kepada keadaan itu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan muncul untuk melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga.
Setahun lamanya kemudian mereka tinggal di Antioquia. Murid-muridnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Kristus mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Yesus datang kepada Paulus? Bukan. Kok bukan? Yes. Karena kata Yesus kepada Bani Israel, Matius 23, nomor 24, nomor 3. Kalau aku yang datang, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Kemudian seluruh manusia akan meratapi keadaannya pada saat itu. Dan, apalagi kata Yesus? Semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Yang datang kepada Paulus terjadi nggak kayak gitu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, ketika Paulus datang mengajarkan ajarannya, aku bertemu dengan Yesus loh. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Percayakah ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Apakah Anda percaya dengan itu? Supaya jangan percaya? Enggak kan? Nah, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami umat Islam, kami percaya. Kenapa kami percaya? Karena kedatangan Nabi Isa alaihi salam nanti menjadi pertanda kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61 jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi orang yang mengikuti jalan lurus adalah orang yang percaya bahwa kedatangan Nabi Isa dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda percaya, maka kedatangan Yesus akan dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat. Tapi kalau Anda kemudian tidak percaya, maka Anda akan percaya kepada Paulus dan Anda akan menjadi pengikutnya. Kenapa? Anda percaya kepada Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam bilik rahasia di penjara. Aku menulis surat di sana dan aku berkata bukan manusia yang datang mengajarkan kepadaku, tetapi yang datang kepadaku adalah Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Jangan kau percaya, itu bullshit, itu penyesat, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran mengatakan, kalau Yesus yang datang, Nabi Isa yang datang, itu menjadi pertanda detik-detik kiamat. Ada yang mengatakan, oh iya betul itu Bang Suma, tapi itu belum terjadi Bang Suma, nanti di akhir zaman Bang Suma. Kalau begitu belum terjadi, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, berarti bukan dia yang mengajarkan agama Kristen, berarti bukan dia mengajarkan penyaliban, berarti bukan dia mengajarkan penebusan dosa, berarti bukan dia mengajarkan bangkit hari ketiga, berarti bukan dia yang mengajarkan agama aliteng. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang berakal, Kristen tak ada jalan. No way buat Kristen. No time for Kristen. Tiada waktu untuk Kristen. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, maka dia akan tutup buku. Berhenti menjadi pengikut Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Sebab anak Maria ketika datang akan menjadi kiamat alam semesta ini. Makanya orang Kristen senantiasa dengan sesumbar, ya Tuhan Kristen,
Ya Tuhan Yesus, datanglah. Nenekmu kiper, kau minta dia datang kiamat, coy. Kau masih punya cicilan kredit komputer, kredit motor, kredit kulkas. Bahkan cila yang kau beli kemarin kreditnya belum lunas. Skincare yang kau pesan ke Bang Suma itu belum lunas. Kau minta Yesus datang, kiamat, coy. Kamu mati dalam keadaan membawa utang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Saya sampaikan kepada saudara bro admin. Sekiranya Anda mendudukkan akal Anda sebagai pilar utama dalam beragama, mustahil Anda bertahan di agama Anda yang sekarang. Kenapa? Dengan Anda bertahan di agama yang sekarang, sama halnya Anda sedang bersantai ria dengan ikhlas membawa tubuh Anda untuk dibakar jadi bahan bakar api neraka di neraka jahanam nanti. Matius 7:22 nomor 23 itu simbolnya. Bukan setiap orang yang manggil aku Tuhan bermujizat mengusir setan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Di hari kemudian, di hari nanti, di hari penghabisan nanti, di hari akhir nanti, ada yang memanggil aku Tuhan, Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. 3 kali saudara bro admin untuk membiarkan jasad Anda ke neraka. 3 kali bro admin membiarkan roh Anda dibakar di neraka. Padahal Anda sudah bertemu dengan Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang berdusta mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Dialah orang-orang yang zalim. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, orang menyembah batang sagu, menyembah korek kuping, menyembah korek, menyembah celana dalam, bahkan menyembah kemudian gigi ikan hiu pun silakan aja. Kenapa? Belum ada Nabi Muhammad sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, cara penyembahan diajarkan, esensi hakikat Tuhan dijelaskan, hubungan kita kepada Tuhan diuraikan, hubungan kita kepada sama makhluk diuraikan. Tapi ditolak juga. Itulah zalim. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sekarang Anda ke gereja, menyembah Yesus, ibadah di gereja, makan babi, tidak bersunat, menuhankan 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Islam mengajarkan kepada pencipta langit dan bumi yang tak serupa dengan makhluk. Jangan Anda kira ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umat Islam datang ke masjid kemudian untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata di masjid itu ada Tuhannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karikatur. Nggak ada. Umat Islam itu dia duduk, dia baring, dia berjalan, dia tidur, dia dimanapun berada, senantiasa bersama dengan Tuhannya. Jadi dia ke masjid itu bukan untuk melihat Tuhan, bukan untuk kemudian merasakan bagaimana Tuhan itu ada, enggak. Mereka ke masjid hanya untuk memperlihatkan kepada dia yang maha melihat, nih lihat aku hambamu, aku tundukkan jasadku, aku tundukkan kemudian hatiku, berserah diri untuk beribadah kepadamu. Tengok aku berjalan menuju rumah ibadahmu untuk menundukkan diriku sebagai hamba, membuktikan diriku sebagai hambamu, bukan mencari engkau di masjid, karena engkau telah menyatakan dirimu melalui aku. Aku ada karena engkau ada. Aku tak berdaya menciptakan diriku sendiri. Aku tak berdaya menciptakan tanganku. Aku tak berdaya menciptakan ilmu. Aku tak berdaya menciptakan penglihatan, pendengaran, perasaanku, rasa lidah yang ada, pengecam yang ada di dalam tubuhku. Bukan aku yang merasakan, menciptakan rasa tidur. Bukan. Semuanya itu adalah item-item yang kamu tanamkan pada diriku agar aku sadar bahwa aku adalah ciptaanmu. Dah selesai, aku tidak lagi ingin mencarimu. Engkau pasti ada, aku bersaksi engkau ada, buktinya aku ada. Bukan aku membeli tangan ini sehingga ada. Bukan aku yang kemudian melakukan sesuatu sehingga aku ada, enggak. Aku ada dengan sendirinya. Aku ada menjadi seorang laki-laki. Aku tidak pernah promosi sebelum aku kau jadikan sebagai laki-laki.
tolong kau ciptakan aku dulu sebagai perempuan. Sebelum engkau dilahirkan di dunia, aku bertanya dulu. Jadikan aku menjadi seorang laki-laki di kota ini, lahir dari seorang rahim ibu bernama ini. Tidak pernah. Seketika aku ada. Itulah bukti bahwa engkau ada. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu harus ada dengan datang menjadi manusia. Dia harus turun ke bumi menjadi bayi agar manusia tahu bahwa dia ada, Tuhan itu. Oh, enggak. Enggak perlu. Dengan adanya aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan itu ada, adanya aku. Aku ada ini karena aku, bukan. Aku ada karena ada yang menciptakan aku. Karena dengan adanya aku, maka Tuhan itu ada. Lalu apa yang harus aku ada? Apa yang harus aku lakukan demi Tuhanku? Beribadah saja kepadanya. Jangan buat yang aneh-aneh. Bikin saingan Tuhan. Melanti anaknya orang setara dengan Tuhan. Jangan. Lawong yang Tuhan, ya manusia yang disetarakan dengan Tuhan itu pun bertuhan kepada Tuhan kok. Bertuhan dia. Dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan. Yohanes 3 nomor 43. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tuhan sibuk menyembah Tuhan. Wah, mustahil. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Itu yang betul. Orang yang sibuk semalam-malaman ketakutan memohon kepada Tuhan kok disembah. Kenapa bisa disembah? Karena ada kekuatan gelap yang ingin manusia itu sesat dengan menggunakan nama besar Yesus agar Yesus itu dituhankan. Padahal yang digelari Yesus di situ bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus sehingga dia dianggap Tuhan. Maka oknum tersebut mencaplok nama Yesus agar banyak menyesatkan orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kenapa umat Islam tidak mau jadi Kristen? Padahal Kristen itu enak. Cukup mengatakan Yesus Tuhanku, dah selesai. Ada nggak perintah ke gereja? Tak ada. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah untuk jangan makan babi? Tak ada. Jangan bersunat, jangan tidak bersunat. Ada nggak? Tak ada. Jadi cukup mengatakan Yesus Tuhanku, udah masuk surga. Kenapa umat Islam nggak mau? Karena umat Islam berakal. Mustahil itu semua benar. Kecuali hanya modal imani saja, baru itu disebut pembenaran. Untuk apa akal ini ditaruh di kepala oleh pencipta kita? Kalau hanya modal imani saja, hanya modal percaya saja. Untuk apa? Untuk apa orang sekolah? Kalau ternyata bisa orang itu dengan percaya saja bisa naik kelas. Aku percaya meskipun saya tidak belajar, meskipun saya tidak sekolah, saya pasti jadi profesor. Bisa? Gak bisa. Kudu wajib menggunakan akal, baru bisa mencapai hasil. Aku gak usah kerja. Kenapa? Cukup percaya aja. Besok aku dapat uang. Nenekmu tuyul. Mana bisa? Gak bisa. Segala sesuatu itu kata kitab saudara, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ke gereja? Pertanggungjawabkan. Siapa yang perintahkan? Mana tanggung jawabmu? Kenapa kau menyembah Yesus? Ya pertanggungjawabkan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa kau makan babi? Ya pertanggungjawabkan. Di hadapan Tuhan nanti apa yang kamu bilang? Kenapa kau menyembah Yesus? Karena Tuhan itu pasti ada. Penghakiman Tuhan itu mesti ada. Pasti ada. Kenapa? Al-Quran dan Bible menceritakan kita semua akan dihakimi. Manusia akan diberikan upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Sekarang ditanya, upah mau dikasih. Pekerjaanmu apa ketika di dunia? Saya menyembah ini. Siapa yang perintahkan? Ada yang perintahkan. Ada paman. Siapa? Paulus. Makan. Makan tuh Paulus. Paulus dapat ilmu dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Oh, sejak kapan Maria melahirkan kucing? Maria itu melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Makanya disebut penyesat. Karena kenapa? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang disesatkan. Orang yang tidak punya arah. Sudah ditunjukkan arah, selalu saja kiri kanan. Padahal sudah lurus. Kiri kanan.
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau itu siapa? Engkau yang adalah aku. Enggak mungkin. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan? Tuhan. Salah. Utusan. Nah itu baru betul. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Lalu kata siapa? Ya kata Yesus. Dalil di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka dapatkan ketika mereka mengenal dua. Satu, mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengenal Yesus sebagai utusannya. Baru bisa selamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian ada sayembara, tolong antara Islam dan Kristen hadir di sini. Baik paman, saya sebagai panitia surga akan membacakan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi terhadap Yesus. Dan saya minta kalian memberikan suara setuju atau tidak setuju. Baik paman, maka sorak-soraklah semua antara umat Islam dan Kristen. Panitia surga berkata, siapa yang setuju? Yesus yang dikasihi Tuhan ditampar oleh orang Yahudi. Apakah umat Islam setuju? Tidak. Kristen setuju. Yang kedua, siapa yang setuju Yesus yang adalah jalan kebenaran diludahin oleh orang-orang Yahudi? Islam setuju enggak? Tidak. Orang Kristen setuju dong. Yang ketiga, siapa yang setuju Yesus orang yang dimuliakan? Sebelum dunia ada dia sudah dimuliakan. Dihinakan dengan ditelanjangin. Dibagi-bagikan pakaiannya. Islam setuju enggak? Na'udzubillah, kami tidak setuju. Orang Kristen ditanya, setuju enggak? Setuju dong. Kami kan suka lihat dia kalau dia buka dada. Apalagi kalau gambarnya yang dadanya berbulu. Sukanya kami. Pahanya berbulu, berotot betisnya. Suka kalau yang terlihat itu bagian dalamnya. Oke, yang keempat. Siapa yang setuju Yesus dipukul kepalanya, ditonjok mukanya? Islam setuju enggak? Umat Islam sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Hinaan apa lagi yang akan kalian berikan kepada utusan Tuhan ini? Kami tidak setuju. Kristen, wah setuju pak. Alasannya untuk membuktikan kalau dirinya itu rendah hati. Cupu. Selanjutnya, siapa yang setuju Yesus ditangkap untuk dieksekusi mati? Islam. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin yang Maha Kuasa mengutus hambanya sebagai raja lalu diperlakukan seperti maling ayam? Kami demi Allah, demi langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi, kami nggak setuju paman. Kristen setuju? Oh setuju dong. Itu kan untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan kami mencuri, merampok, memperkosa ayam, memperkosa kucing, memperkosa tikus. Itu semuanya harus kami limpahkan ke Paman Yesus. Oke, aku lagi panas ini. Panitia surga udah mulai keranjingan, udah marah ini. Pertanyaan terakhir, aku sebagai panitia udah gak sabaran mau cincang-cincang dan merobek mulut kalian. Yang terakhir, setuju gak kalian orang suci dan orang yang tidak berdosa ini dibunuh oleh orang-orang kafir? Umat Islam, oh gak mungkin. Tuhan bisa melakukan mukjizat apapun itu kepada nabinya dan rasulnya ketika Tuhan menghendaki keselamatan kepadanya. Dan Tuhan mengatakan tidak ada hukuman kutuk bagi orang-orang yang benar.
Kami tidak setuju. Apapun resikonya, kami umat Islam tidak terima Nabiullah, Rasulullah, manusia tersuci, manusia terkemuka dunia akhirat diperlakukan seperti kambing kurapan. Bagaimana saudara Kristen? Biarin aja dia, Pak. Dia itu mati semua dalam dosanya. Kami ini pasti selamat, Pak. Dia yang harus menanggung dosa-dosa kami. Semuanya. Kemarin kami curi sepeda. Kemarin kami pukul orang, bunuh orang. Kami perkosa orang. Masa kami yang harus tersiksa? Ya Yesus dong yang harus menanggungnya. Dia kan anak Tuhan, enak aja. Anak presiden banyak duit. Anak presiden kan enak, punya wewenang. Bapak yang presiden, bapaknya Tuhan. Ya dia harus nanggung dosa kami kok. Biar kami melenggang ke surga. Ibadah 1 kali seminggu itu penyembah kepada makhluk halus. Kami harus ke surga, Pak. Enak aja. Yesus, mati sana. Mati. Biar dosa kami selamat. Biar kami selamat. Apa kata panitia surga kira-kira dengan kayak begitu? Yesus aja mengatakan, apabila roh kebenaran itu memuliakan aku. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma qultu lahum illa ma amartani ma qultu lahum. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya memuliakanmu, mengajarkan kepada mereka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, mensucikan dirimu, mengabdi kepadamu, fattakullah wa atiun. Aku mengajarkan mereka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Bangga kali pengen masuk surga. Dengan mengimani Tuhannya sendiri ditonjok, diludahin, digampar, ditampar, dihantam palanya pentungan. Konyol. Tuhan datang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Untuk apa Tuhanmu datang? Untuk diludahin. Untuk apa lagi? Untuk ditelanjangin, untuk ditonjok, dipukul pentungan, ditelanjangin pakaiannya, ditombak lambungnya, digantung di pohon, dibunuh. Mampus gak tuh? Untuk apa itu? Roma 14:9, agar dia menjadi Tuhan bagi kami, Cak Ayu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka sang penghuni neraka kekal, seburuk-buruknya makhluk. Saya boleh bangga dong ketika Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan. Dalam konsep apa yang diimani oleh orang Kristen, kami bangga. Kenapa? Kalau dia Tuhan, dalam dunia khayalnya saudara Kristen, Yesus Tuhan, kemana Islam? Ke surga. Kok bisa? Yesus Tuhan loh. Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Kok Islam masuk surga? Yes, karena dia sendiri mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Salah sendiri. Siapa suruh bersandiwara? Siapa suruh lu berpura-pura? Ternyata lu Tuhan, lu nipu-nipu bilang bukan Tuhan. Kamu harus diimani sebagai utusan aja. Ya wajar dong. Salah enggak? Kami tidak menuhankan dirimu. Kau kan datang hanya mengatakan dirimu itu
kunci keselamatan mengenal diriku sebagai utusan. Salah nggak kami? Oh, enggak sih. Jadi gimana dong? Ke neraka kami? Sebenarnya enggak sesuai dengan perkataan saya. Karena di dalam Yohanes 12 nomor 48, aku sendiri yang berkata kan, bahwa siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataanku ini yang menjadi hakim di akhir zaman, aku berkata aku utusan dan kamu imani itu. Berarti betul dong, kami imani itu. Seperti itu saudara. Jadi tak ada masalah kan? Aman kan? Tunggu dulu ya. Aku ambil air minum sejenak. Lanjut Bang Andi. Masya Allah. Ya, Bro Admin, gimana? Bisa nangkap, diperhatikan, didengar apa enggak? Bro. Oke Bang, Asyhadu. Enggak. Jangan. kalau apa kitab yang saya imani itu Suara lu, oi. tulisan siapa sih Bang? Bre, suara lu. Nggak denger ya? Enggak, oi. Gak apa-apa kita dengar kok. Kenapa Bang? Ulangi. Kitab yang saya imani itu sebenarnya tulisan siapa sih? Kok ajaran perjanjian lama sama perjanjian baru itu Ini tumben-tumben Bro Admin nanyanya ini dalam banget sekarang Gurunda. Ada apa ini? Kayaknya udah dapat hidayah saudara kita ini ya. Insya Allah. Tunggu ya, Bro. Kalau menurut yang kita baca nggak jelas siapa penulisnya Bang. Lanjut. Tapi dapat hidayah suaranya semakin mengecil. Iya. Kayaknya sambil nangis Kan dia. ada di rumahnya orang tuanya. Malu dia kan. Sambil nangis kayaknya ini. Enggak Bang. Sedih loh Bang, Bro. Enggak, udah tengah malam pulanya. Bisik-bisik lah jadinya. Ini 70 kali 7 ini Muslim apa Kristen? 70. Kristen. Oh, Kristen ya. Assalamualaikum Kang Kian, Bunda Rahma, Bang Andi. Assalamualaikum semuanya guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil di tab-tab layar teman-teman ya. Tab-tab layar dan syukron semuanya ya yang sudah mendukung Kan juga suaranya semakin menurun juga. Siapa? Saya? Ya, lu ini baru suara. Oh, Tadi mah nggak ada. Ya, karena saya terbawa suasana oleh Bro Admin yang lagi bersedih ria. Bersedih. Nah, ini Wah, aku mau nanggapi sebentar tadi. Ada tadi cacat logika yang statementnya. Iya, si logika emang cacat Bang, cebol ya. Bukan, cacat logika terkait statementnya Bang Zuma. Terkait setuju enggak setuju tadi. Gini, contohnya gini. Kita percaya enggak di sini? Kalau 8 perwira itu dieksekusi oleh PKI. Kok jadi bawa-bawa ke situ lu Udah turun. Enggak ini kita enggak bahas politik, kita nanti rukan Bang Andi. Nggak usah bawa contoh. Kita ini ngerti semua, langsung aja ke intinya, jangan bawa contoh. Orang yang dikasih dengerin. Orang yang dikasih contoh itu orang tolol. Kita di sini cerdas semua, lo pinter. Nggak usah kasih contoh ngomong apa. Ini maksudnya percaya nggak kalau gini? Berarti setuju gitu. Percaya nggak kalau begini berarti setuju begitu? Apa artinya itu? Iya, ada satu Coba saya ulang. Coba ya. Tunggu dulu, saya ulang dulu bahasamu. Percaya nggak kalau begini, intinya kalau begitu. Ini maksudnya apa nih bahasamu nih? Coba Jul, coba artiin percaya nggak kalau begini, intinya kalau setuju. Apa itu maksudnya? Itu cacat logika itu, Bang Andi. Bahasa Indonesia apa ini? Percaya nggak kalau begini, intinya begitu. Itu artinya apa? Artinya apa itu? Kamu sendiri bahasa Indonesia lu nggak bener, mau ngasih analogi, mau ngasih contoh. Kita langsung aja. Percaya nggak Yesus itu disalib? Nah, percaya. Kok kamu yang nggak jawab sendiri? Ya enggak, ini aku hanya mengulang perkataan Bang Zuma aja. Nah, orang Kristen kan kalau begitu gini aja, kamu buat pertanyaan satu baru kau jawab dulu. Silakan coba kau buat pertanyaan.
Enggak, ini saya hanya mengomentari cara berpikirnya aja. Iya, kau buat pertanyaan, baru kau jawab sendiri, silakan. Ya, oke. Percaya enggak Yesus itu disalib? Jawab. Orang Kristen percaya. Ya, Kesimpulannya berarti orang Kristen setuju bahwa Yesus itu setuju atas penyaliban Yesus itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Enggak, satu aja contohnya. Oh, cuman itu doang. Nah, menurutku di situ ada kesalahan cara berpikir. Kalau siapa yang salah berpikir? Ya, tadi kan yang mengeluarkan statement itu Bang Zuma. Kalau menurut kamu, Yesus itu disalib, siapa yang nyalib dia? Ya, orang Yahudi itu. Oke. Apa salahnya Yesus sehingga disalib? Bukannya udah jelas ya, karena Yesus itu banyaklah pelanggarannya menurut orang ahli Farisi. Apa salah satunya? Yesus itu hendak menyamai yang maha tinggi. Selain itu ada dosanya nggak sehingga dia disalib? Ya, aku tahunya itu doang sih. Oh enggak, Yesus berdosa nggak? Enggak. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Enggak. Terus kenapa lu bunuh Yesus? Nah, masalahnya kan nggak ada, bukan aku Bang pelakunya. Oh, bukan kamu pelakunya? Ya enggak lah, aku beda 2000 tahun. Tapi kau percaya nggak? Nah, percaya. Itu penikmat pelaku itu, lu penikmat dari hasil. Nah, di sini ada kesalahan berpikir, Bang. Emang saya percaya. Ya. Aku pelakunya gitu. Sekarang aku percaya karena memang itu yang terjadi. Ya, oke. Kenapa kamu percaya? Ya, karena memang itu yang terjadi. Oke. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yang disalib itu ya Yesus manusia. Berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Waktu disalib dia enggak manusia dia, Bang. Berarti waktu disalib Yesus bukan Tuhan. Ya bukan loh. Terus sekarang Yesus sudah jadi Tuhan. Ya bukan, terkait menuhankan Yesus itu terkait definisi Tuhan menurutku, Bang. Bukan aku mendefinisikan Tuhan, bukan terkait aku menuhankan Yesus karena terkait definisi Tuhan menurutku. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, tetapi Tuhan menurut definisiku ya, Bang. Apa itu definisimu, silakan. Oke. Jadi menurut definisiku Tuhan itu sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Apa menaklukkan diri? Ya. Oke. Kamu, maksud saya Tuhan itu sendiri siapa? Bukan kamu yang kau terangkan dirimu ke Tuhan, tapi Tuhan itu artinya apa? Siapa? Gitu. Ya udah barusan kan saya udah bilang sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Kalau begitu Tuhan itu maha kuasa nggak? Belum tentu, Bang. Belum tentu. Yesus maha kuasa nggak? Sesuai definisiku ya, Bang. Belum tentu. Oh, belum tentu Yesus maha kuasa ya. Oke. Kenapa Anda ragu? Ragu gimana, Bang? Kenapa Anda ragu Yesus tidak maha kuasa? Kenapa aku ragu tidak maha kuasa? Ya kita lihat aja, Bang, cara hidupnya gitu kan. Yesus itu ya manusia biasa gitu selama hidup. Oke. Yesus kau sembah nggak? Apa, Bang? Mohon maaf. Kau sembah Yesus atau tidak? Kalau Lutheran itu nggak nyembah Yesus, Bang. Oh, yang kau sembah siapa? Sang Bapa, nggak ada nyembah Yesus lagi. Oke. Bapa dan Yesus beda atau sama? Beda lah, Bang. Yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Sang Bapa. Jadi Yesus sebagai apa? Ya Yesus sudah jelas, bukannya dia udah banyak sih pernyataannya sih itu utusan, anak manusia. Oh, utusan anak manusia, bukan Tuhan, bukan Tuhan dia. Saksi ya bukan, cuman aku menuhankannya. Bukan Tuhan, tapi kau menuhankannya. Iya benar. Tetapi Tuhan aku menuhankannya terkait definisi Tuhan menurutku ya, Bang. Menurut Anda. Kau tuhankan Yesus sebagai apa menurutmu? Oke, aku menuhankan Yesus karena aku takluk kepada perkataan Yesus gitu aja. Oke, tapi kau tidak sembah dia? Ya enggak. Oke. Yesus itu harus sembah Tuhan. Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan? Yesus nggak tahu, soalnya ya Yesus itu sendiri nggak pernah menyatakan dirinya itu diciptakan apa. Bahkan di Wahyu. Siapa pencipta? Gini aja, siapa pencipta alam semesta? Sang Bapa. Di luar Bapa ciptaan atau bukan? Iya.
Berarti Yesus ciptaan. Setuju? Enggak setuju juga. Soalnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu bukan ciptaan. Yesus itu makhluk hidup nggak? Iya, makhluk hidup. Oke. Apakah makhluk hidup itu ciptaan? Iya, ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Iya, secara kemanusiaannya bisa dibilang gitu, Bang. Oke. Jadi Yesus manusia, betul? Iya. Apakah manusia itu ciptaan? Ini secara logikanya iya. Berarti Yesus manusia ciptaan, betul? Ya secara logikanya gitu, Bang. Cuman kan ini masalah iman. Secara akal Yesus manusia ciptaan, tapi kalau imanmu ragu. Itu kan, Bang. Soalnya kan dalam iman itu ada ketentuan gitu. Misalnya untuk sesuatu. Apa itu? Misalnya gini kan, kalau kata Yesus, kalau dia itu berasal dari Bapa gitu. Banyak orang sesuatu yang berasal dari Bapa kan bukan ciptaan. Oh, Yesus berasal dari Bapa berarti bukan Yesus ciptaan. Iya, maksudnya Yesus itu Bapa itu kan nggak ciptaan. Nah, yang berasal dari Bapa itu udah pasti nggak ciptaan. Yang berasal dari Bapa ciptaan. Contohnya, Bang. Yesus berasal dari Bapa toh? Yo. Terus Yesus manusia toh? Yo. Manusia itu ciptaan Tuhan toh? Ya secara ketetapan hukum dunia ini iya. Nah, berarti Yesus ciptaan, setuju? Nah itu masalahnya, Bang, di situ. Ini kan iman, Bang. Kenapa kamu jadi masalah? Jangan jadi masalah. Ya, ini kan iman, Bang. Lancarkan akalmu. Jangan akalmu dimatikan oleh imanmu. Jangan juga akalmu ya ragu tentang imanmu. Gitu loh. Harus seimbang, iman itu harus masuk akal. Betul apa betul? Oke, Bang, sebentar ya, Bang, saya jelaskan. Kalau aku taruh nanti hukum yang kita pakai sekarang lah, hukum ilmiah sekarang bahwa manusia itu ciptaan, aku taruh ke perkataan Yesus itu bakal jadi bentrok, Bang, atau kontradiksi. Maksudnya? Artinya memang Yesus itu ciptaan kan, Bang? Iya, tapi ciptaan. Yesus sendiri manusia itu ciptaan kan? Yesus itu manusia itu ciptaan. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan kalau dirinya berasal dari Bapa. Nah, yang berasal dari Bapa itu bukan ciptaan. Banyak ini semua. Kan ada kontradiksi jadinya. Bani Israel juga berasal dari Bapa? Enggak, Bang. Kalau ciptaan itu bukan berasal tapi produk firman. Kan Bapa itu berfirman sehingga jadi semuanya. Contoh ya. Bapak gini, Bang. Kita bangun rumah. Rumah itu bukan kita. Tapi rumah itu produk pikiran kita gitu. Ya nggak usah kasih contoh. Bapak ini sendiri tadinya. Apakah tadinya Bapak sendiri atau ada Yesus nemenin? Kayaknya ada, Bang. Soalnya pakai kata kami di perjanjian lama itu. Jadi sebelum ada Bunda Maria mengandung, Yesus sudah ada. Udah. Di mana dia berada itu? Ya kurang tahu di mana ya, pastinya sama dengan Bapa. Di mana Bapa berada di situ dia berada. Berarti kata Yesus Bapa itu di surga. Berarti Yesus dan Bapa itu selalu menyatu gitu. Kan itu kata Yesus. Tapi kenapa dia meninggalkan Bapa, masukkan Tuhan? Ya nggak tahu, memang udah gitu kehendaknya, Bang. Berarti Bapa dan Yesus sama dong kalau gitu, Tuhanmu dua jadinya. Gimana, Bang? Berarti kalau Bapa dan Yesus selalu menyatu, berarti Tuhanmu dua. Bukan menyatu, Bang, kan udah jelas pakai kata kami di situ. Ya, kami berarti ada dua, Yesus sama Bapa. Iya. Yesus sama Bapa sama atau beda? Ya berbeda lah, Bang. Yang mana yang mencipta? Yang mencipta ya Bapa itu sendiri, tapi kan menciptakan pakai firman. Iyalah, masa pakai gendang, pakai firman lah. Kan belum ada dangdutan waktu itu, gimana sih? Nah, sementara Yesus itu sendiri menurut Yohanes adalah firman Bapa itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi gini ya, Bro. Di dalam Bible kamu itu di Lukas 1:26 sampai 27 ya. Itu tadinya Bapak seorang diri. Bapak seorang diri kemudian memerintahkan Gabriel menemui Maria. Belum ada Yesus loh di situ. Belum ada Yesus. Ya itu aku tahu, Bang. Nah, terus kemudian Maria berkata, "Ada apa gerangan? Ya, kamu nanti mengandung loh," kata Gabriel. Maria menjawab, "Mana mungkin aku bisa hamil tanpa suami?"
Tapi endingnya Maria mengandung. Pertanyaannya, siapa yang menghendaki Maria mengandung? A. Bapak, B. Yesus. Ya Bapak. Bapak. Waktu Maria sama Gabriel komunikasi, Yesus sudah ada atau belum ada? Udah, tetapi asalnya Belum ada. Orang Maria belum mengandung, gimana sih lo? Belum ada lah. ya memang secara hukum ilmiah memang nggak ada bang. Iya, Kan makanya dia belum ini. lahir. Makanya saya Cuman, kasih tahu. itu makanya gini, bang. bro, Dengar bang. bro. Ini ada sesuatu yang agak aneh di sini bang. Secara hukum ilmiah ya bang, hukum alam semesta kita ini, ya bisa dibilang Yesus itu belum ada karena Yesus itu belum dilahirkan kan. Ya makanya pakai akalmu. Ini Tetapi saya bang, secara dengerin dulu. perkataan, aku juga percaya kepada perkataan Yesus. Yesus berkata, aku telah ada sebelum dunia dijadikan ada. Ya nanti kita bahas Artinya di itu. situ sebenarnya ada kontradiksi kalau kita hubungkan dengan hukum ilmiah kita ini. Nanti saya ke situ. Ini di bawah ini kalau orang lagi ngomong, di bawah jangan kasat kusut dong. Oke. Saya kayak lagi ngomong. Gak apa-apa itu bang, saya ngelek aja bang. Ya gini ya temannya. Kita berakal dulu aja, jangan pakai iman dulu ya. Kalau kamu pakai iman, nanti kita ke sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini dulu realita kenyataannya yang ada dulu. Pakai akal dulu, buang dulu imanmu sebentar ya. Pakai akal. Sebelum Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada? Ya udah tentu enggak bang. Oke. Sebelum ibu mau mengandung kau sudah ada atau belum ada? Iya, udah tentu belum bang. Belum ada. Akal, masuk akal nggak? Iya, secara hukum. Masuk akal. Artinya sebelum Maria mengandung Yesus belum ada. Nanti Yesus ada setelah Maria mulai mengandung, terdeteksi 1 hari, 2 hari sampai 9 bulan bahkan dilahirkan, baru ada Yesus di muka bumi, dilahirkan di kota Daud. Betul apa betul? Oke, ya. Nah itu masuk akal, betul. Iyalah. Nah, ini saya fungsikan akalmu. Artinya Yesus ini ada karena kehendak Ya kehendak Bapak. Jadi Yesus ini ciptaan Gimana bang? Yesus ini adalah ciptaan Maksudnya? Yesus ini ciptaan Bapak, betul? Oh. Bukan ciptaan babu. Oh iya. Oke. Secara hukum ilmiah ya harusnya gitu. Secara akal. Ya aku lebih sukanya hukum ilmiah bang. Oke. Jadi semua kehendak Bapak sudah terjadi sesuatu, udah keluar dari Bapak adalah ciptaan Ya ciptaan Bapak segala. Iya bang, memang kalau kita berbicara dari sudut pandang duniawi ya memang seharusnya gitu. Ya ini kan kita di dunia berpikir pakai akal. Berarti berarti bang nggak perlu harus pembahasan iman di sini. Ya Nggak perlu lu pakai iman dulu, buang dulu imanmu supaya akalmu berfungsi. Nanti setelah akalmu berfungsi, baru imanmu masuk supaya imanmu sesuai dengan akalmu. Betul apa betul? Gimana bang? Ulang. Nah nanti setelah akalmu berfungsi, masuk akalmu baru kau imani, betul? Akal baru iman, oke. Ya, setelah kau percaya, kau sehat, kau percaya tadi masuk akal Yesus itu nanti ada setelah Bunda Maria hamil, masuk akal. Nah baru kau percaya, itu baru iman, betul? Tapi bang ada kalanya kalau keimanan itu melanggar hukum akal ini. Ya itu namanya imanmu merusak akalmu. Yang mana yang benar? Iman merusak akal atau akal itu sesuai dengan iman. Yang mana yang benar? Iman merusak akal atau akal merusak iman gitu? Imanmu merusak akalmu atau imanmu masuk akal? Imanku masuk akal. Nah, bukan maksudnya. Itu udah dijawab, iman yang harus masuk akal. Jadi kalau tidak masuk aku akal. mengulang pernyataan abang. Ya coba ulang. Iman merusak akal atau iman masuk akal gitu. Iya. Ada satu lagi Bang Andi, iman akal-akalan. Itu jangan, kasihan dia. Ini kan kita fungsikan akalnya nih anak ini. Gimana bro? Aku nggak keduanya bang. Aku jujur aja bang. Imanku sesuai kejadian gitu aja.
Ya kan kejadiannya Bunda Maria mengandung atas kehendak Bapa. Berarti masuk akal. Ya, kau percaya nggak tuh? Tetapi di kejadian itu juga ada Yesus berkata kalau Yesus itu, apalagi ya, sekarang masuk ya, memang coba. ada sebenarnya Bang kontradiksi di situ antara terkait gini Bang, maksud saya kan di suatu sisi kalau kita pikirkan secara ilmiah nggak mungkin gitu. Sekarang kita ke imanmu yang kau percaya. Aku ada sebelum Abraham, ada ya? Iya, jadi kan ini masalah ranah iman. Jadi aku mau nggak? Mau nggak aku sekalipun misalnya Bang, dengerin dulu. perkataan Yesus itu melanggar hukum ilmiah, ya aku percaya. Dengerin dulu, mau nggak aku sehatkan imanmu supaya akalmu juga sehat? Sesuai pernyataan itu, aku ada sebelum Abraham ada. Ya silakan Bang. Oke. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bukan keberadaannya sebagai makhluk di muka bumi, tapi ajarannya Yesus itu ada berasal dari Abraham. Semua yang kujelaskan kepada Bani Israel ini sesuai juga ajaran yang pernah diajarkan oleh Abraham. Dari ajaran ini aku nggak bawa ajaran baru, tapi ajaran Abraham yang aku sampaikan kepada Bani Israel. Masuk akal atau tidak masuk akal? Nggak ngerti aku Bang. Aduh, nggak ngerti gimana ya. Saya ulang ya. Pasang. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti fisiknya Yesus ada atau keberadaan Yesus ada sebelum Abraham ada. Bukan. Tapi ajaran yang aku bawakan, kata Yesus, itu sudah juga diajarkan oleh Abraham. Jadi ajaran yang aku ajarkan ini bukan ajaran baru, tapi ajaran sesuai ajaran Abraham. Paham sampai sini? Paham Bang. Tapi nanti ku kaji lagi soalnya Bang, kalau aku baca teks itu memang tentang eksistensi Bang. Kalau eksistensi berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Bagaimana? Iya, makanya kata orang Farisi itu kan, bagaimana mungkin kamu berkata itu sementara umurmu aja masih belum sampai 50 tahun. Kan coba pakai akal dulu menjawab, kemudian dengerin dulu. Kau nanti pertama pakai akal. Bang Hadi lucu buset deh. Kau nanti menjawab pakai akal satu kali, terus menjawab pakai iman ya. Sekarang pakai akal dulu, pakai akal dulu. Pakai akal dulu ya. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Pakai akal. Abraham. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Pakai iman. Pakai iman. Secara eksistensi ya Yesus itu sendiri. Aku percaya perkataan Yesus, ya udah. Nah, kalau pakai iman Yesus lebih tua. Kalau pakai akal Abraham lebih tua. Iya. Nah, sekarang dengerin dulu. Antara imanmu dengan akalmu bentrok, betul? Iya, benar. Nah, pertanyaannya kau pilih yang mana? Sehatkan akalmu atau imanmu yang merusak akalmu? Silakan pilih. Ya, aku lebih suka yang mengikuti, percaya aja sama perkataan Yesus. Artinya apa itu? Ya artinya memang aku buang akalku itu Bang. Untuk mempercayai Yesus. Iya. Ya aku kan jujur Bang. Iya, jujur aja nggak apa-apa. Artinya matikan akalmu, hanya maju imanmu. Nggak apa-apa sih, kita nggak maksa. Itu kalau di Sunda disebutnya belegug. Kalau soalnya gini Bang, mohon maaf ya Bang, ini di luar konteks aku boleh kasih apa sedikit. Nggak apa-apa. Kau orang yang jujur bro. Gue demen sama lu jujur. Nggak gini Bang, ini di luar apa ya Bang, di luar pembahasan kita. Tapi aku mau apa sedikit Bang. Jadi kenapa aku milih Yesus gitu, terkait itu Bang. Nah kan Yesus naik ke surga. Nah artinya aku pengen mau ada orang dalamku masuk surga. Semua para nabi itu masuk surga bro, termasuk Yesus. Kami umat Muslim itu, kalau Yesus yang Anda maksud anaknya Bunda Maria, yang orang soleh, ya, yang orang mulia, ya itu kami percaya dia orang mulia, dia orang baik, dia pasti masuk surga. Bukan Bang, maksudnya saat ini Bang. Dia saat ini nggak ada masalah. Dia orang baik kok, dia utusan Tuhan kok. Gimana? Apa Bang tadi? Kalau Yesus yang Anda maksud itu anaknya Maria, ya kami percaya dia orang baik, pasti masuk surga dia. Iya. Kenapa? Kami Muslim juga percaya itu. Tapi kalau yang Anda maksud yang mati terkutuk di tiang salib, itu bukan anak Maria.
Ya udah nggak apa-apa sih kalau berbeda pendapat. Jadi sekarang ini kadang kau pakai akal, kadang kau pakai iman. Sekarang pertanyaannya, lebih condong mana nih? Akal mau difungsikan atau iman mau yang maju? Kalau lagi membahas imanku ya udah pasti imanku bang. Kalau memang lagi pembahasannya ilmiah ya aku pakai akalku lah. Lebih enak mana menjawabnya? Dengerin dulu. Lebih enak mana menjawabnya di area publik? Misalnya ada kecil keluargamu yang nanya tentang mana lebih tua, Abraham daripada Yesus. Kamu menjelaskannya yang pakai akal atau kamu menjelaskannya pakai iman? Lebih elegan mana yang kau pakai menjelaskannya? Silakan. Ya tinggal ku tanya aja balik lagi sih. Yang kayak abang tanya itu, kamu pakai akal atau pakai iman? Langsung ku bilang aja lagi gitu. Enggak, kamu lebih condong kemana? Aku lebih condong ke iman, soalnya itu pertanyaan tentang iman. Berarti akalmu dimatikan di area situ ya? Aja, iya harusnya gitu. Oke. Gak bisa maksa loh kita di teman-teman. Ini orang baik, jujur kita nggak bisa maksa untuk memfungsikan akalnya karena imannya lebih cenderung ke sana. Disinilah namanya toleransi, bro. Ya kan aku Kristen bang. Kristen itu artinya ya disuruh percaya kepada Yesus. Ya udah aku percaya kepada Yesus aja gitu. Walaupun sebenarnya gak masuk akal memang. Ya. Tapi jangan sampai salahkan orang. Kalau kamu bicara di pasar misalnya, bicara di tempat umum, orang ketawa. Kau menjelaskan imanmu, jangan salahkan orang. Aman lah itu bang. Tapi kalau kau menjelaskan secara akal, orang nggak ketawa, salut sama lu. Lebih mana pilih? Salut orang ke kamu karena akalmu sehat, atau orang ketawa karena imanmu seperti itu? Yang mana kau suka? Ya aku lebih milih iman bang. Ya berarti jadi jangan salahkan orang kalau ketawa. Iya nggak apa-apa. Oke. Aku. Karena netizen di sini mau ketawa tapi takut. Teman-teman nggak usah takut ketawa karena udah dipersilakan. Aman udah katanya. Di sini kan kita mau santai-santai aja ya. Betul. Ya gitu aja bang. Udah 3% baterai itu ternyata. Bentar. Lu tadi bilang Yesus di surga. Iya. Bohong itu. Gimana Yesus mau naik ke surga? Wong kursi surganya juga dipegang sama Matius. Ketinggalan di Matius kunci surganya di bumi. Dia belum bisa masuk. Dia masih di halaman surga itu Yesus. Yang tadi emperannya, tadi gerbangnya. Nah, paham itu. Berarti di gerbangnya surga belum masuk tuh. Ketinggalan di Matius itu kuncinya. Sama Petrus bang. Iya berdua tuh sama Petrus. Gini sebelum kau berikan kunci kerajaan surga kan? Iya kepada Petrus. Nah berarti kuncinya ketinggalan di mana? Di Petrus. Berarti Yesus ada di? Yesus mungkin pakai sidik jari bang. Tawanya apa? Lucu juga kak. Kocak. Gak tahu bang, siapa tahu udah renov surga. Begini bro ya, kalau kamu mau pakai akal lagi nih, surga itu bahasa Sanskerta sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Iya. Oke. Itu bukan bahasa keagamaan sesuai dengan bahasa kitab suci. Iya benar. Kalau di Al-Quran itu jannah banyak sebutannya, Eden atau Firdaus, Nirwana dan seterusnya begitu ya. Yang jelas kalau Islam itu bahasa Arabnya jannah. Itu diartiin ke bahasa Indonesia menjadi surga. Kalau di Bible itu nggak ada kata surga. Ada bang Uranus. Uranon itu langit. Surga paradiso. Uranon itu langit. Surga baru paradiso. Paradiso nggak ada. Oke, jadi Bible itu menerjemahkannya juga salah. Mestinya di situ langit bukan surga. Kalau surga artinya kalau dikaji dari bahasa ada 4 ya. Samayim. Samayim langit itu untuk di bahasa Ibrani langit. Iya. Jadi kadang bilang langit, kadang bilang surga. Nggak ada ya artinya apa? Kamu cuma dijanjiin angan-angan belaka. Nah, tapi kalau imanmu masuk ya pokok aja imanin sih. Cuman kalau mau kajian akademis, kajian kampus, kamu kalah dalam diskusi. Karena kalau kajian itu harus berdasarkan data, kita translate dari bahasa asli ke Indonesia pakai kamus yang dipercaya semua orang gitu. Itulah kelemahanku bang di bahasa.
Kau belajar lagi nanti ya, jangan sampai dibodohi terjemahan, oke? Ya oke bang. Nah, kalau mau dijamin masuk surga, ada syaratnya, mau tahu nggak? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Anda juga itu umat Nabi Muhammad tapi enggan masuk surga. Kalau Anda mau masuk surga, masuk jannah, segera asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah Anda di surga. Jangan sampai mimpi tidak kesampaian. Gitu bro. Hanya orang yang berakal memeluk Islam. Kalau masih imanmu kayak tadi belum bisa ke Islam. Semoga Anda berakal. Selamat datang di kebenaran. Itu dari saya. Maaf atas segala hilap ya. Ya bro ya. Makasih ya. Gini bro, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali kalau udah dibuka oleh Rasulullah. Nabi Muhammad dulu hanya masuk surga, baru yang lain masuk tuh. Mau Yesus, mau Musa, mau Adam, mau siapapun. Tapi kan kuncinya di Petrus bang. Itu dalam literasi Kristen. Ya, itu bang, kalau dalam literasi kan beda-beda jadinya. Ya itu Kristen itu. Mau dia pakai kunci Inggris kayak apa? Yang jelas di Bible mah gak ada surga. Orang langit. Pakai sidik jari bang. Sidik jari. Lu kadang-kadang lucu lu. Nama asli lu siapa bro? Rahasia bang. Rahasia. Posisi Pulau Jawa apa bukan? Luar Jawa ya? Riau bang, Riau. Oh Riau. Ya, tapi gue salut sama lu orangnya sopan, jujur. Semoga kedepannya lebih fungsikan akal deh. Jangan terlalu andalkan iman yang tidak masuk akal ya. Ya, lihat pembahasan lah bang. Kita lihat aja lah dulu. Soalnya payah juga bang. Yesus menuntut aku supaya aku percaya samanya. Sementara perkataan Yesus sendiri sebenarnya nggak masuk akal, melawan hukum ilmiah dan lain-lain. Dia akui perkataan Yesus tidak masuk akal, tapi kau masih imani gimana sih? Perkataan Yesus, dengerin lo, ajaran Yesua Amasya Bani Israel itu semua masuk akal bro. Hanya setelah dia berpindah, dicuplik berbahasa Yunani, sudah ke barat-baratan, sudah menjadi unsur penyembah berhala, ya disitulah yang merusak akalmu. Kalau ajaran Yesus lurus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Hai Bani Israel, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hai Bani Israel, Tuhan itu satu, aku hanya utusan. Lurus semua ajaran Yesus. Nanti Anda merusak akalnya setelah berpindah menjadi bahasa Yunani. Itu yang merusak akal Anda. Begitu bro. Ya nanti lah bang, nanti dikaji kalau dari segi bahasa aku payah bang. Kalau dikaji dari segi bahasa. Yesus itu mengajar bukan bahasa Yunani. Yesus menerima firman bukanlah berbahasa Yunani. Bahasa kaumnya Yesus itu kalau nggak berani Aramaik. Nggak ada Yunani itu Yesus. Nama aslinya itu Yesua Amasya. Yesua Amasya. Bukan Yesus. Marah itu Bunda Maria kalau diganti nama anaknya menjadi nama Yunani. Nama penjajah pula lagi ya. Ya intinya memang kan bahasa Yunani umum digunakan pada saat itu bang. Kagak ada. Bahasa kitab suci bukan bahasa Yunani. Bahasa kitab suci sesuai bahasa kaumnya Yesua Amasya. Kalau mungkin Tuhan Bapa berfirman melalui bahasa Yunani ke Yesus, pasti bahasa kaumnya Yesus. Betul apa betul? Iya, Yesus kan bicara bahasa Aramek katanya. Ya, jadi Yunani itu juga bukan bahasa kitab suci, tapi terjemahan ke Yunani. Kenapa? Sebenarnya bang, kalau teks Injil itu pertama kalinya bahasa apa namanya Ibrani sebenarnya, karena memang penulisnya itu kan mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan orang-orang Ibrani. Ya kenapa berbahasa Yunani sekarang? Ya karena itu yang dapat bang teks-teks. Karena kemenangan tentara Romawi yang menjajah daerahnya Yesus. Dia dibawa pulang ke kampungnya, diyunanikanlah dia supaya ajaran pagan Yunani ini bisa berkembang. Diambillah Yesus, diganti namanya menjadi tokoh yang disalahgunakan, bahkan dinaikkan ke salib, dikutuk menjadi Tuhan penebus dosa dengan darah dan daging. Begitu. Ya itulah bang, masalah apa itu nanti ku kaji lagi lah dulu antara bahasa Yunani dan Ibraninya.
Masih sedikit sih, terbatas sumbernya kalau yang Ibrani. Silakan host, ke netizen di bawah ingin. Jadi gitulah dulu ya Bang-abangku. Iya. Aku turun izin pamit dulu. Selamat pagi. Iya pagi bro. Saya standby lagi. Netizen menyuruh saya berhenti dulu ngomong. Lanjut. Woi. Botak. Buka mute dulu, Tak. Wah, gua turunin kok. Pak Pimpinan Muslim Kristen saudara. Botak dia. Kristen. Ini ini Bunda Kepas. Kepas itu. Oh si Kepas. Si Kepas yang baik. Oke, sebelum ke Bang Kepas, netizen yang hampir 3K ini pada belum follow ya Bunda Mila ya. Tolong ya saudara-saudaraku di follow ya Bunda Mila ya, baru 375. Mungkin ada yang di antara 3K ini, hampir 3K 2,8 nih belum follow ya. Tolong di follow ya, Bunda Mila cuma minta di follow saudaraku. Oke lanjut. Terima kasih yang sudah follow, Masya Allah, thank you. Silakan lanjut. Bang Mila aja ya saudara, kalau nggak mau follow aku nggak apa-apa. Bunda Mila aja di follow. Di follow. Bunda Rahma, Bunda Mila, ini pimpinan. Jangan follow Ten. Jangan follow. Pimpinan juga di Jangan follow Pimpinan baik Bun. Follow aja jadi kalau kita Pimpinan ada. di follow dong. Ya saya follow. Ya, jadi Bang Hendi dari tadi. Jadi kalau di Bunda Mila itu bentar dulu Kepas. Kalau Bunda Mila di follow saudara-saudara, dia follow balik itu. Follow back dia. Bunda Mila. Ini ada yang marah. Kenapa Kepas? Kau belum sadar-sadar? Ada yang marah Bun di bawah Bun. Merecok katanya. Kalau izin dulu ya, izin dulu Bunda. Kenapa? Ini di bawah ini hati-hati si martua ini, hati-hati gempa katanya karena Anda mempersekusi Kristen. Tidak ada yang mempersekusi, itu satu. Kalau tidak ada gempa bumi, kamu tidak punya Tuhan. Karena terjadi gempa bumi, itu kuburan terbuka, keluarlah Tuhanmu. Jadi bersyukurlah ada gempa waktu itu. Oke? Kena kan lu? Kena. Lanjut. Itu kenapa Bang Hendi? Kalau Bang Hendi ngomong kayak asma. Kenapa? Suaranya kayak itu mic-nya Kepas mic. Mic-nya kali gue ya. Mic-nya itu bermasalah Bang Hendi, kurang bagus. Oke. Ya noise Bang. Ngomong aja nih. Noise deh. Emang kenapa mic-nya? Suaranya kenapa sih? suaranya beda dari kayak noise. Oh, ketinggian kali pelukannya taruh. Ya noise dari tadi. Enggak, coba dicabut dulu. Atau ini. Kalau sekarang internalnya belum sekarang di. gimana? Udah bagus. Internalnya belum di mute. Udah ya? Ya lumayan. Ya. Ya udah lanjut. Silakan Kepas, apa yang ingin kau sampaikan? Kita diskusi ya Kepas ya berdua, boleh? Yang perlu Kepas. Dan kepada Bang Sumo udah turun. Hah? Udah turun. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada umat muslim, marilah kita jaga toleransi beragama. Kita tidak saling menjatuhkan. Karena semua ajaran Kalau mau kita sudahi diskusi ini, jangan pakai kata Allah, jangan misionarisme nyamar-nyamar, Cek. Bang. Gimana sekarang? Cek. Coba Deng, ulangi. Gimana? Bagus. Udah bagus. Oke. Noise lagi. Sambungannya enggak? Udah ada Gurunda. Silakan Gurunda. Sama si Kepas ini udah mau tobat kayaknya. Bentar, Kaisar Nelo nggak ada minta naik. Cekarut di Indonesia. Cekarut ini. Udah mengantuk Gurunda ya Masya Allah. Tidak. Tadi barusan diskusi Banyuma sama Oten, katanya sebenarnya sih akal saya itu masuk semua penjelasan Muslim.
Tapi saya lebih mementingkan iman saya. Begitu. Jadi imannya sama akalnya bentrok. Dia lebih memfungsikan imannya yang tidak masuk akal itu. Itu tadi kesimpulannya. Silakan lanjut. Nah, itulah yang diterangkan di Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitani illa gurura. Ya, yang menjanjikan mereka ya hanyalah iblis. Yang membangkitkan angan-angan mereka ya hanya iblis saja. Dan iblis tidak menjanjikan satu apapun kecuali hanya tipu daya aja. Gitu, Bang Handi. Tadi itu kenapa saya hentikan? Ada orang udah pagar 2 kali gerbang. Jadi anak-anak berlarian ke depan. Di atas apa di mana Gurunda? Di atas ini, kami di atas. Makanya saya minta padamkan semua lampu. Ini kita lagi, anak-anak lagi mengintai di depan. Maksudnya kalau mau maling, kenapa harus bolak-balik? Naik motor bolak-balik sana sini, naik bolak-balik turun, naik lagi turun, naik kayak gitu-gitu. Habis itu gas motor. Berapa unit? 2 motor. Kurang lebih 4 orang berarti ya kalau banjir. Iya. Anak-anak lagi intai. Kalau datang lagi langsung ini ku bilang. Kalau dia singgah, suruh aja berhenti. Mau apa? Kenapa gas-gas depan? Ada masalah apa? Gurunda izin. Kalau masuk ke pekarangan itu kan berarti kalau di sini namanya transpassing kan nggak boleh tuh. Tapi kan nggak ada polisi di sana. Kasih itu aja, kasih paku-paku biar pecah semua deban. Jangan. Sampai ke rumah kita, ya kan? Enggak, itu di jalan Bun, itu di jalan. Itu di jalan Bun, di jalan Bun, di jalan. Ya udahlah. Di jalan. Kita nggak usah ngomong, itu punya pabrik kan. Kalau mau siara kok jam segini ya? Oh, emang ada tempat ziarah Gurunda? Iya, mantap dia mau siara lebaran di sini. Oh. Tadi siang itu kan ini. Ya, Kang. Tadi siang itu kan banyak kali netizen datang dari Goa. Ada kurang lebih 20 pengunjung lebih. Dia datang siang sampai maghrib. Suka mereka di tempat ini. Dingin ya ini Gurunda? Enggak terlalu sih Bun. Bun. Cuman sejuk. Oh, oke. Ya, enak lah. Tapi kalau Gurunda kalau keluar gitu anak-anak tanyai suruh siap-siap siaga di sini kan, udah senjata Bunda. Wih, Masya Allah, keren. Iya, kalau beli ya. Tapi nggak boleh lah spill di sini, nggak usah lah. Lengkap di sini senapannya anak-anak. Itu mahal nggak tuh Bar? Ini keren. Gituan. Kalau di sini cuma $500. Tuh. Itu organik Bun. Organik. Yang pendek, yang pegangan, tapi nggak boleh dibawa jalan-jalan, nggak boleh. Taruh di mobil pun pegangannya sama isinya itu dipisah. Satu di depan, satu di bagasi. Itu resmi, Bun. Itu resmi. Resmi ya, Bun. Resmi. Ya. Di rumah pun begitu, harus dikeluarin dari pelornya itu. Murah di sini 500. Kalah sama si Kepas. Kalau si Kepas cuma modal tombak. Ya Kepas ya. Iya lah. modal tombak Tuhan mereka bunuh. Iya. Tidak ada aja pembunuh Tuhan. Ini mereka. Kepas ini Gurunda dia kita supaya kita toleransi aja katanya, kita nggak usah saling gimana itu Gurunda. Si Kepas nih maunya. Jadi sejak ada Komal-Komal ini, saya lihat banyak perpecahan di antara bangsa kita ini. Benar? Parah kali. Kalau kita mau jujur ya, jadi kita jadi terkotak-kotak gitu loh bangsa Indonesia. Kalau mau tidak terkotak-kotak, anak bangsa ini harus berakal dalam beragama.
Pasti mereka akan satu agama. Masalahnya di Makanya, antara anak gini bangsa loh, ada yang Bang tidak Juma. menggunakan otak. Kenapa saya dengar si Edis apa katanya? Tahu nggak kalian kenapa saya kayak gini? Edis dibilangnya. Karena enggak gini loh. Kita kan curhat nih. Kita kan komunikasi. Apa kata Edis bilangnya? Karena si Juma itu ngomong tentang Kristen gini. Si Nandar siapa ngomong gini. Makanya saya masih live begini. Kalau mereka sudah berhenti, saya berhenti. Dasar dompala. Kalau Lembaga Bible Indonesia sudah mengganti istilah-istilah Islam. Kalau Edi itu nggak dipeduli sama umat Islam, kami anggap orang gila. Lembaga kalian itu loh yang harus menghentikan aksi-aksi brutal, mengambil istilah Al-Quran, dan para penyesat misionaris yang dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, yang mengajarkan anak-anak Islam lagu-lagu Kristen. Itu loh penampilan-penampilan kalian yang sok-sok Islam. Itu yang harus dihilangkan. Edis 1000, Edis 1.000.000 Edis tidak ngaruh kepada iman umat Islam. Oh, pelawak seperti itu. Siapa yang mau percaya sama dia? Banyak. Banyak saya lihat. Banyak. Waktu dia misionarismu yang kamu sadar harus banyak. hentikan, lembagamu yang harus kamu tutup, kemudian STT penghujatmu itu yang harus kemudian kalian tutup buku, kurikulumnya itu harus diganti. Baru kita selesai. Selama kalian masih gila, maka kami akan senantiasa akan mensuplai vitamin otak pada kalian. Paham sampai situ? Itu kan gini loh Bang Juma. Ini kan waktu Yesus mau ke surga kan dibilang jadikanlah semua murid-muridku kan Itu bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ke muridnya jangan ke bangsa lain. Cak Kangkung. Bukan. Murid-murid ini kan dibilangkan ke segala bangsa. Artinya bangsa apapun itu. Di mana murid-murid disuruh ke segala bangsa? Di mana? Di perjanjian baru kan ditulis di situ sampai ke benua Asia. Di mana? Tersebar. Iya, di mana ada Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu ada dalam lubang tikus, ke situ juga kalian pergi. Karena kalian kuutus hanya kepada domba yang hilang. Kalau dombanya ada di dalam kandang ayam, masuk ke kandang ayam. Kalau dombanya ada di lautan samudra, ke lautan samudra. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dia ada di Papua, ke Papua sana. Kalau dia ada di Timika sana. Ke Sumatera sana. Kalau ada di situ. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang, Bani Yakob. Kalau itu kan, iya, bukan. Itu bukan hanya untuk Bani Israel, Bang Juma. Kata siapa? Itu segala bangsa gitu loh. Ya itu iblis itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Yesus ada mana? iblis naik ke Yesus mana? surga? Dengar. Yesus mana yang mengajarkan kemudian melakukan kurban manusia? Yesus mana? Mana dalilnya? Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan kurban hewan. Itu perintah Yesus. Nah, Yesus mana yang mengajarkan kemudian mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Ada. Ada Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia untuk tembus dosa, ada. Ada dalilnya. Ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, ada. Ada dalilnya. Ada dalil Yesus mengajarkan untuk ke gereja gitu. Menyembah 3 pribadi Tuhan, ada. Enggak ada. Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu dan yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Namanya memang sama. Iyalah, tapi oknumnya gini berbeda. loh. Makanya Oke, ajarannya Bang Juma. berbeda. Iya, ajaran kita kan berbeda. Kalau Bang Juma kan nggak Bukan percaya ajaran bahwa kita Yesus yang itu berbeda disalibkan. saja. Ajaran Anda Iya dan dong. ajaran Yesus yang berbeda. Jangan dulu, nggak ke situ konsepnya. Enggak di situ konsepnya. Itulah konsepnya. Kalau Taurat itu tidak terpisahkan dari Injil. Karena Bagaimana apa? ceritanya Ya, kok pandai-pandaian? Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Siapa tokoh di Kristen yang bisa menjelaskan itu ke saya? Karena Taurat itu ibu kandung Injil, jadi tidak terpisahkan. Alamak. Perjanjian lama, perjanjian baru gitu loh. Ibu kandung pula. Ibu kandung yang kemudian digeser posisinya dengan saudara Paulus. Itu.
hukum Tuhan dibatalkan oleh iblis. Yesus ada membatalkan hukum Tuhan, tak ada. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan itu. Bang Juma, hati boleh panas, pikiran harus dingin. Artinya Enggak ada yang panas. jangan emosi ya. Enggak ada kalimat lain yang bisa ku pakai. Bukan, gini loh, jangan emosi, temperamental gitu loh. Oh, temperamental. Lu pikir gue termos? Yesus Kalau nggak ada saya yang kan mengajarkan begini jadi ya. Kristen, kawan, nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan agar kita menjadi Memang Kristen. Itu tak ada. waktu Yesus naik ke sorga, memang belum ada ajaran Kristen gitu. Lalu siapa yang ngajarin untuk menjadi Kristen? Murid-muridnya. Ya itulah yang didatangi si penyesat-penyesat itu. Bukan. Loh kok bukan pula? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Bang Juma, kenapa saya nggak nikah? Kenapa? Saya mau seperti Tuhan Yesus gitu loh. Alamak. Ya kan dibilang, iya. Kan ada ayatnya, ikutilah akulah jalan hidup dan kebenaran. Bukan gitu, juga, kan bukan ada juga jelas. begitu maksudnya, Kales. Ikuti aku itu dalam hal apa? Caraku beribadah kepada Tuhan. Itu yang kamu ikuti. Caraku mengabdi kepada Tuhan, itu yang kamu ikuti. Elemen-elemen dari, gini loh Bang Juma, itu elemen-elemen dari aturan-aturan tertentu gitu loh. Jadi ada dia misalnya nih, bab, pasal, ayat, butir. Makanya ada alinea, karena itu turunan yang dibilang Bang Juma tadi itu gitu loh. Beribadah itu turunan, itu masih Enggak turunan, masih dong. jauh gitu loh. Turunan. Yang kamu ikuti ini menyembah Yesus itu maunya siapa? Maunya siapa itu? Elohim Yahweh lah. Di mana Elohim Yahweh mengajarkan untuk menyembah yang bernama Yesus Kristus? Di mana? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Aku Ya, itu siapa? Apa terus kata kena- Yesus? Aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Alamak. Artinya aku. Iya dong. Di Keluaran kan udah jelas. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Iya, terus kenapa kamu menjadikan anak Maria atau sosok yang datang kepada Paulus ini setara ketika dia mengatakan aku tak ada yang lain? Kenapa kamu menyetarakan sosok Yesus Kristus kepada dia? Jawabannya di Filipi 2:5-11. Nah itu 10-11. dia, berarti berhasil iblis menyamai pencipta langit dan bumi melalui lisan-lisan kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa menolong iblis untuk mendurhakai Tuhan. Iblis, ya Oten, kamu berhasil dengan mendurhakai Tuhan sedurhaka-durhakanya dengan kami menjadi penolongmu. Sudah banyak orang yang kami jadikan sebagai pengikutmu. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan, wahai iblis? Iblis menjawab, marilah bersamaku ke neraka. Kau sudah menolong iblis ini. Iblis berhasil mematikan akal saudara sehingga kalian menjadi pengikutnya. Yohanes 13 Pencipta ayat langit dan 13. bumi yang mana yang menginginkan manusia agar menyembah kepada anak Maria? Mana Yohanes dalilnya? 13 ayat 13. Kau menyebut Aku dan guru Bapa, dan kau Tuhan. menyebut aku guru dan Tuhan. Anda menyebut saya sebagai guru dan Tuhan. Mau Anda punya mulut robek sampai kuping memanggil Bang Suma Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, tidak akan merubah posisi kemanusiaannya menjadi kucing, apalagi menjadi Tuhan. Kenapa? Posisi Tuhan sudah diisi oleh Elohim. Yesus boleh kau panggil Tuhan, boleh kau panggil Baginda, boleh kau panggil Rab, boleh kau panggil Ila, Allah, Marta, Martinus, Sulies,
Anos, boleh panggil sepuas-puasmu, tapi itu tidak akan pernah merubah derajatnya sebagai makhluk. Oke. Apa yang dikatakan Yesus ketika di kayu tiang salib, apa katanya? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa bukan Yesus yang mengampuninya? Justru di situ kemudian mencerminkan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan. Inilah tadi konsep Trinitas tadi. Maksud daripada orang yang berkata itu adalah ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya ampuni mereka Bapa, mereka berbuat untuk membunuh Yesus, tapi sebenarnya yang mereka perbuat itu adalah membunuh aku yang murid Yesus. Tapi kenapa lisanku tidak bisa kemudian berkata aku Yudas? Karena kenapa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tapi bukankah kemudian makhluk yang ada di salib itu teriak, Eli, Laba sabatani. Eli, lama sabaktani. Sejak kapan anak Maria memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli? Yang acap kali memanggil Tuhannya Eli itu kalau di dalam Bible itu hanya Yohanes dan Yudas. Orang-orang Ibrani lainnya. Kalau Yesus tak pernah. Abba, Rabam, Maran. Tak ada itu. Eli, lama sabaktani, jangan nasa enak dewe. Nggak ada itu. Mana ada Yesus pernah mengatakan Eli kepada Tuhan? Yang nggak ada. Abba, Bapa, nggak ada. Jadi bukan dia yang di atas tiang salib itu. Bapa ampunilah dia, mereka melakukan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu kalau yang mereka salib ini aku, bukan Yesus. Tapi kenapa kemudian aku tidak bisa berkata-kata? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apabila kau hukum, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biar mayatnya menyentuh tanah. Dia orang dikutuk. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan. Fasik sebagai pengganti. Amsal 21:18. Karena dia disiapkan untuk mengganti Yesus, maka dia tidak bisa mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Tak bisa lagi. Karena dia orang fasik. Dia orang jahat. Dia orang munafik. Gini loh Bang Juma, saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tahu apa yang disampaikan Bang Juma itu mempelintir-pelintir sehingga yang dibawa ini dikiranya apa yang dibilang Bang Juma itu benar. Apa yang saya Itu pelintir? loh. Coba, apa yang saya pelintir? Coba tunjukkan saya. Yang tadi mengenai tadi Yesus yang disalib itu bukan Yesus, nggak ada di Alkitab itu gitu loh. Coba kamu tunjukkan kapan Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Seorang benches, warie, kalau dia melihat anjing dalam kepanikan yang sangat luar biasa, jarak anjing masih 30 meter dari dia, dia katakan apa? Tante, anjing tak. Anjingnya semakin dekat 25 meter. Tante, tolong dong anjingnya tante. 20 meter. Tante please. Anjing tante please. 15 meter. Tante please. Tante ada anjing. 5 meter lagi. Loncat anjingnya. Bencesnya nggak begitu lagi. Hei tante anjing, tante anjing. Nah, itu dia. Tetap aja dia memanggil tante, tidak berubah menjadi bibi.
atau oma pada saat dia panik tetap aja sebutan itu dia lantunkan. Kenapa ya tante? Ya tante. Andai saja yang takut di atas pohon ini, salib ini itu adalah Yesus, tetap dia akan memanggil Bapakku, Bapakku, Aba, Aba lama sabaktani. Mences aja dalam keadaan panik diburu anjing gila, tante tidak berubah menjadi paman. Tante ada anjing. 20 meter lagi, tante anjing tante. Begitu 5 meter, opung anjing, opung anjing. Gak berubah dia, tetap aja tante. Masa seorang Tuhan berubah panggilan gara-gara panik? Ini tidak rasional. Keseharian Yesus di bait suci, di mikdas, di atas mimbar, di sinagoge, di hari Sabat, di depan orang-orang, di depan muridnya, senantiasa memanggil Bapak. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku. Nggak pernah dia mengatakan Eliku, Eliku, tak ada itu. Masa seorang benches lebih hebat daripada Yesus? Tidak konsisten. Ya, Tuhan kok tidak konsisten? Piye toh? Sedangkan benches aja, Pak, konsisten dia. Sekali tante, tetap tante. Biarpun panik, tetap tante dia. Nggak Jadi berubah gini, jadi opung. penyampaian Yesus, oke gantian Bang Juma, biar nggak mendominasi dalam apa ini diskusi. Dalam bernarasi. Jadi, nah, ketika Yesus menyampaikan Eli bukan Bapa atau Abah, ya kan Elohim Yahweh, dia tahu apa yang disampaikan Yesus ini gitu loh. Iya tahu, paham. Tapi ini loh, yang Yesusnya ini loh, oknumnya ini loh, kok dia berubah menjadi Eli? Kapan coba kasih saya data? Di mana Yesus pernah kemudian mengatakan Tuhannya itu dia panggil dengan sebutan Eli? Di mana? Ada? Hah? Benches aja, tante, anjing. Cuman karena panik aja ada penaban. Sebenarnya bukan hanya karena panik aja nggak dia panggil begitu. Tapi tetap aja panggil tante. Sebenarnya letak permasalahannya bukan di situ. Bukan gini loh. Ini masalahnya tentang penyalipan gitu loh. Itu penyebutan itu bukan itu yang perlu harus kita bahas, masalah Eli tadi. Loh, itu bukti bahwa yang digantung di salib itu bukan Yesus. Lah kalau Yesus yang disalib itu tetap aja manggil Bapak, Ayah, iya kan? Daddy, Dad. Ini kok berubah dia? Eli lama sahabat. Itu kan Eli itu kan alaku. Eli. Bajiki loh. Alaku. Bajiki. Mengapa kau tinggalkan aku ke dalam mana ada kayak gitu-gitu. Jangan ngarang-ngarang. Dalam tanganmu kau serahkan roh. Jangan ngarang-ngarang. Ya memang ente itu isi aja. Alkitab gitu. Ente nih. Orang yang tidak pernah memanggil emaknya kecuali pada masa kecil-kecil. Ente kalau kena musibah yang kamu panggil siapa? Emak akan kembali kepada bahasa ibu. Emak. Kepas minta kawin emak. Pasti panggil emak. Kalau dulu panggilnya ke mamanya itu panggilan mama, pasti panggilnya mama. Panggilnya mami, pasti panggilnya mami. Pada saat panik tidak mungkin mami berubah menjadi paman, tidak mungkin. Oke, berarti Bang Juma menyangkal Yesus ini disalib ya? Sampai ya gitu iyalah, bagaimana mungkin orang benar, orang mulia disalib. Oke, udah tahu kita gitu loh. Jadi jangan kita melebar, kita bahas sedangkan sekarang begini, penyangkalan. Apalagi pernyataan kan gitu. Saudara, apa tujuan Yesus itu disalib? Apa tujuannya?
Jadi gini, konsep penyalipan ini kan ketika Adam dan Hawa ini kan sudah jatuh dalam dosa. Apa hubungannya Adam dengan Hawa? Supaya manusia diselamatkan dari api neraka, melainkan gitu loh, melainkan masuk dalam kerajaan Tuhan gitu loh. Jadi gini. Apa hubungannya Adam dan Hawa? Hah? Apa hubungannya Adam dan Hawa? Adam dan Hawa ini kan sudah jatuh dalam. Oh bukan. Ini kan awal mulanya gini loh. Kalau Adam tunggu dulu. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa. Tunggu dulu. Iya. Ini Alkitab loh. Anda bertanya Alkitab menjawab. Terus kenapa Yesus berkata orang yang ingin membunuhnya itu bapaknya setan? Kenapa? Iya. Itu kan bagian dari iblis. Katanya dia harus datang untuk nebus dosa yang dilakukan Adam. Berarti yang menghendaki penebusan dosa siapa? Iblis atau Bapak? Tunggu dulu. Bukan. Yang menginginkan penyaliban itu terjadi Bapak atau setan? Di situ itulah dikalahkan maut setan itu. Setan. Tante Anjinta. Masalah generasi. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan menginginkan penebusan dosa dari Adam yang mengeksekusinya iblis? Siapa yang menginginkan penyaliban pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan kah? Makanya kan dibilang Yesus. Mana dalilnya Tuhan menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Dolil. Dulu. Apa? Kenapa kau tinggalkan aku? Iya. Karena kan gini, ini harus sempurna gitu loh. Lo kau yang menitimumu. Tunggu dulu, gantian dulu Bang Juma. Biar nggak berdengung diskusi kita ini, nggak berdengung gitu loh. Jadi ketika Yesus itu penyalipan itu supaya penyelamatan itu sempurna kepada umat manusia. Itu loh. Kok penyelamatan model apa itu? Sekarang di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh dirinya sendiri? Coba di mana? Di mana ada janji Tuhan kepada nabi-nabi, aku menyelamatkanmu dengan cara bunuh diri. Gimana itu? Di mana dalilnya? Ada itu. Ya enggak ada berarti. Berarti yang selama ini 2000 tahun kalian dapat ilmu dari mana? Tuhan bunuh diri. Kan dibilang darahmu Yesus sucikan itu iman Yesus, kalian kita menghargai. Itu iman kalian kita hargai. Itu iman kalian. Silakan. Tapi iman saudara itu kan dasarnya yang kita tanya. Dasar imanmu ini yang kita tanyakan apa dasarnya? Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan dirinya sendiri? Bunuh diri untuk nebus dosa manusia? Ada dalilnya enggak? Aku datang menjadi manusia biar aku mati. Makanya apa kata Yesus Bang Juma? Apa katanya? Waktunya enggak gini loh. Kata Yesus, waktunya telah tiba. Ketika sebelum waktunya, belum waktunya tiba. Kan dibilang Yesus, belum waktunya. Waktunya tiba selesai apa? Dunia setelah dihukum. Yesus. Sebab penguasa dunia datang, yaitu iblis. Setelah Yesus berdoa di Gunung Getsemani, baru dibilang, ini sudah waktunya. Waktunya apa? Waktunya aku diangkat, digantikan oleh pengkhianat. Ini sudah waktunya. Kok bukan? Yohanes 12 nomor 31. Cak, ayo kamu baca dalil kitabmu sendiri, baca. Yohanes 12 nomor 31. Apa yang dikatakan di sana? Itu yang kamu baca. Jangan kau baca yang lain. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku akan berbicara kepadamu. Sebab penguasa dunia ini telah datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kenapa? Sudah tiba waktunya penguasa dunia ini itu datang.
maka aku harus pergi. Kenapa? Karena dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi Yudas tidak berhasil mengkhianati aku. Hasil dari pengkhianatan Yudas kembali kepada Yudas. Amsal 21 nomor 18. Balik ya, dibalikan aja semua budak. Benar nggak? Dibalikan aja. Mana dalilnya Balikan Tuhan aja, bunuh benar diri? nggak? Ayo, saya minta dalil. Mana dalilnya Tuhan bunuh diri Itu Yudas Iskariot itu yang suicide itu. Mana Yudas Iskariot yang dalilnya suicide. Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Saya minta dalil. Itu yang suicide itu Yudas Iskariot, bukan God. Saya tanya, mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Jadi gini ya, Bang Juma. Bukan begitu. Saya ini bukan jemaat gereja, bukan. Saya adalah praktisi dialog lintas agama yang kritis terhadap dalil-dalil yang ada. Saya minta dalilnya, di mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan orang Kristen. Meow. Mana ada itu dalilnya itu? Nggak ada kan? Ya mana ada suicide di Bible itu dibuat dalilnya? Nggak ada dalilnya berarti kan? Mana ada itu? Nah sekarang yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, dia tahu nggak kalau dia datang untuk mati? Oh iya kan itu kan dari bang setelah tiba saatnya. Kan Berarti dia datang untuk bunuh diri. Beda suicide, beda dibunuh gitu loh. Jangan di gini loh. Beda. Apakah gitu mati di tiang salib ini sudah direncanakan? Direncanakan iblis lah. Hah? Iya, itu betul. Itu baru betul. Itu sudah direncanakan iblis untuk mati di atas tiang salib dan nanti dijual sebagai penebus dosa. Yang percaya adalah orang yang lemah akal, yang mau hidup seperti kera, hidup tak bertuhan, hidup tak menyembah Tuhan, tapi mimpi masuk surga. Makanya kalian disebut dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari seekor kera, kata Quran. Gitu. Tuhan berencana datang mati, gitu. Maksud lo? Hah? Boleh sebelum Islam datang, sebelum api berdiri, boleh. Kalian mau sesumbar ngomong kayak gitu, boleh, silakan aja. Tapi setelah api berdiri, orang-orang apologet Islam sudah hadir, tak bisa lagi kalian. Tak bisa lagi kalian petantang-petenteng. Level pendeta aja lari termencret-mencret. Gak bisa bro. Gak bisa. Jualan jajaan murahan itu gak laku lagi. Sudah ada Bunda Rama, ada Bunda Mila, ada Kaisar, ada Zulkifli, ada Bang Kerun, ada Bunda Rama, ada Bang Handi, ada Forum Debat, ada Bang Zuma. Tak bisa lagi jajaan dari udah banyak murtadin jajanan yang kalian jual itu nggak laku lagi. Orang Tuhan datang merencanakan mati. Apa itu? Jadi kenapa banyak murtadin? Kenapa banyak murtad? Karena apa? Mereka menggaris karena sejarah cinta bahwa maksiat. Yesus itu benar disalib. Kenapa banyak murtad? Karena banyak maksiat. Mereka suka maksiat. Bukan. Mereka pengikut setan. Bukan gini loh Bang Juma. Mereka berhasil dibujuk setan. Mimpi bertemu gondrong. Mimpi di Arab Saudi naik dia ada gondrong di atas Ka'bah. Mimpi kemudian gondrong tidak ada. Emang Tuhan itu gondrong? Bukan. Enggak kan? Bukan gini loh. Tunggu loh. Kebanyakan yang murtadin itu menggali sejarah dengan benar. Sejarahnya coba kau tunjukkan kepada saya sejarahnya. Di mana pernah Nabi mengajarkan Tuhan berencana turun ke bumi untuk bunuh diri? Mana sejarahnya?
Nabi mana yang menceritakan secara Sejarahnya histori? ada. Tunggu dulu. Silakan. Sejarahnya ada. Sejarahnya ada. Yesus itu tadi kan Bang Juma menyangkal bukan Yesus yang di kayu salib itu. Oh bukan pasti, Tuhan. Oke? pasti itu. Sepakat, Jangan diragukan. Jangan diragukan itu. Itu sudah pasti. Bukan Nabiullah tapi Yesus sejarahnya yang di situ. Tunggu dulu gantian Bang Juma biar apa ini, biar seimbang ini. Jadi sejarahnya ada di sana di Israel gitu loh. Ada sejarah. Jadi mimpi itu kalau tiang berlebihan salibnya, juga hasilnya kelahiran pipis Yesus. di celana. Film India Gitu loh. kalau berlebihan juga itu menguras air mata. Film kartun kalau sudah berlebihan juga itu Makanya meskipun dibilang, film kartun itu juga nggak bagus. Tunggu dulu Bang Juma. Dibilang waktu kita sekolah SMU dibilang ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan. Jadi kita harus menganalisa ini sejarah ini jadi suatu pertimbangan, maka lahirlah keputusan. Nah, dari keputusan ini itulah kita bisa penilaian, rupanya benar Yesus itu Tuhan di salib. Ada rupanya tempatnya. Saya kasih analogi sederhana. Ketika ada orang berjalan di kegelapan malam, lalu melihat kemudian seenggok kotoran kerbau, dianggapnya itu adalah beras ketan, beras pulut yang sudah dimasak. Lalu dia memegangnya. Faktanya yang dipegang itu adalah tai kerbau. Kemudian ada yang menuliskan bahwa orang tersebut memegang apa itu kalau namanya beras ketan, nasi ketan. Orang sini bilangnya songkolok. Sejarahnya menceritakan ada di situ sejarah yang dibelokkan kemudian. Orang itu memegang kemudian beras ketan yang sudah dimasak lalu memakannya. Itu yang tertulis di dalam sebuah buku catatan. Tapi faktanya yang disentuh oleh orang itu adalah tai kerbau. Sekarang bagaimana bisa dipercaya buku yang mencatat itu bahwa itu adalah beras ketan? Nah, di sinilah. Di sini. Hati boleh panas. Tunggu dulu, pikiran jangan panas gitu loh. Hati boleh panas, pikiran jangan panas. Di sinilah. Bisa ndak itu tai kerbau itu ketika dituliskan itu adalah beras ketan menjadi benar-benar beras ketan, padahal itu adalah tai kerbau. Bisa nggak? Begini loh Bang Juma. Nah, begini. Ajari Bang Juma. Jangan ajari. Tunggu dulu. Jadi jangan doktrin, jangan berikan doktrin itu ente. halusinasi. Tunggu, jangan halusinasi. Mana dalil Tuhan datang bunuh diri? Mana dalil? Mana? Mana? Gak ada di kitab itu gitu. Berarti doktrin. Berarti yang tadi itu tai kerbau, kalian didoktrin itu adalah beras ketan. Mampus. Itu disebut doktrin. Ini aku mau ke ke Israel, ke Yerusalem aku. Karena apa? Karena aku mau tahu sejarah itu gitu loh. Silakan pergi ke sana. Gini loh Bang Juma, aku mau gini loh. Kenapa aku perlu menggali sejarah? Bahkan aku mau ke Masjid Al-Aqsa gitu loh. Artinya tunggu dulu. Menghayal boleh kawan, menghayal boleh. Menghayal boleh loh Gini loh. Tunggu dulu. Menghayal boleh. Tunggu dulu. Kenapa bisa sampai berdiri Masjid Al-Aqsa ini? Kan ini pertanyaan. Kenapa bisa berdiri? Kenapa ada sinagog? Kenapa ada di sana gereja tertua? Nah, tuh. Ngopi lah. Mumpung Yesus masih Tuhan, ngopi lah. Masuk ulang generasi. Mana? Tuhan datang bunuh diri, dalilnya mana?
Meow. Sadarlah kok kepas. Ini sadar Bunda, makanya saya bilang Yesus itu luar biasa pengorbanannya, sacrifice-nya itu luar biasa loh. Pengorbanannya itu mau dia apa? Kepas, kamu ke Yerusalem sana. Hati-hati kok diludahi loh. Saudara Kepas, saudara Kepas. Kalau ada seekor anjing diberi oleh penjahat kelas kakap tulang, anjingnya ini terima ndak tulang itu? Kembali kepada anjingnya lah. Sebagai anjing, dia terima nggak tulang tersebut atau dia milih-milih? Oh, ini yang kasih saya penjahat. Kembali kepada anjingnya Bang Juma. Iya, sebagai anjing. Tunggu dulu Bang Juma, jangan apakah anjing itu memilih-milih? Suatu yang gini loh Bang Juma. Yang memberikan ini adalah seorang guru agama atau yang memberikan ini penjahat. Apakah anjing itu memilih-milih atau tidak? Kembali pada anjingnya kan ku bilang. Kalau seorang ustadz, orang baik, alim ulama, ahli ibadah memberikan kemudian kepada anjing tulang, diterima, terima. Kalau penjahat yang paling jahat memberikan tulang kepada anjing, diterima enggak? Diterima juga. Kembali, belum tentu. Pasti diterima. Belum tentu. Jangan generalisir Bang Juma, jangan sesuatu di generalisir, nggak boleh begitu. Gitu coba di mana kamu pernah lihat anjing ketika dikasih tulang milih-milih siapa yang kasih? Jadi gini loh Bang Juma, saya ini kemarin-kemarin pernah nggak kamu melihat anjing diadopsi sama orang yang memeliharanya dari toko hewan, diantarlah ke rumahnya, kemudian dibawa ke rumahnya dikasih makan, apa kata anjingnya? Oh enggak, aku enggak mau, aku harus pulang ke rumahku, ke majikanku. Ini tulang segar, ini daging segar. Oh enggak, aku enggak mau, aku harus balik ke majikanku. Aku suka di sana, aku nggak mau di sini. Hatiku gelisah dan jadi rasanya pingin mati aja. Pernah nggak ada anjing kayak begitu? Ya tidak. Manusia dengan anjing itu saudara Kepas, siapa yang menjanjikan kenikmatan apalagi telah memberikannya kenikmatan, kenyamanan, maka dia dituhankan. Siapapun yang memberikan dia kenyamanan, si anjing itu akan dia tuankan, akan dia tuhankan, akan dia mengabdi ke situ. Itu jadi tabiat anjing. Ikut Yesus, pikul salib gitu loh, menderita. Terserah kamu, terserah kamu. Gitu loh. Sebelum sampai ke sana, anjing itu tabiatnya kayak begitu. Siapapun yang memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan kepada dia, mau dia penjahat, iblis sekalipun, kalau setan datang memberikannya anjing, memberikannya tulang, maka iblis pun disembah oleh si anjing. Tanpa menggunakan akal. Siapa tabiat anjing di muka bumi ini? Coba. Ada yang memberikan aturan, Tuhan memberikan aturan. Ya, mau nggak anjingnya? Nggak mau. Iblis datang memberikan tulang, kenyamanan. Jangan kau pakai itu, pemberian Tuhan itu jelek. Masa kau dilarang makan babi? Enak aja, inilah yang kau makan. Anjingnya terima nggak dari setan? Terima. Kenapa? Karena tabiat anjing itu siapapun yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan untuk dirinya, itulah yang dituhankan. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu. Menyesatkan dengan jalan apa? Menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Tak ada keselamatan di luar Yesus.
Dialah jalan satu-satunya Yesus. Emang kayak gitu cara Yesus mengajar? Enggak kan? Baca Matius 16. Matius 19 baca. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan sampai aku harus supaya aku bisa masuk surga? Ada Yesus mengatakan, hapuskan semua hukum-hukum Tuhan. Jangan kau melakukan hukum Tuhan. Percaya saja aku Tuhan. Ada kayak gitu? Enggak ada. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Hormati orang tuamu. Jangan begono. Jangan begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Itu syarat masuk surga. Tidak seperti anjing. Tidak seperti anjing. Anjing itu siapapun kasih dia yang nikmat untuk dirinya, dia tinggalkan. Yesus kasih aturan ketat kayak gitu, anjing terima nggak? Enggak. Mana mau anjing diatur kayak gitu? Nggak mau. Tapi kalau yang datang, bagaimana cara saya bisa selamat, guru? Jangan kau ini, jangan kau itu. Nah ini aja kau makan, ambil ini. Pokoknya ini aja kau nikmati aja nih terus sampainya kau mati. Itulah yang dipercaya sama si anjing. Makanya Yesus berkata, aku domba, tidak pantas aku roti. Tidak pantas roti yang disediakan kepada domba diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan Kanaan yang bukan domba ini? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah dari meja domba majikannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Besar imanmu ibu. Iya. Jadilah seperti anjing yang mau kau lakukan. Apapun yang kau lakukan. Jadilah